Kebohonganmu akan menjadi kenyataan jika kamu membayar pajak. Kebohongan apa yang paling ingin kamu ucapkan? Kamu hanya membual kepada rekan kerja bahwa kamu memiliki sebuah apartemen di dalam jalan lingkar ketiga Jiangcheng. Dalam benakmu, muncul seekor elang mekanis. Terdeteksi perilaku bual dari inang. Sistem pajak bual berhasil terikat. Detik berikutnya, sebuah layar cahaya biru tembus pandang. Muncul begitu saja di depan matamu. Bualan inang saat ini membeli satu unit di dalam jalan lingkar ketiga Jiangcheng. Apartemen 3 kamar tidur besar seluas 158 meter persegi yang sudah direnovasi mewah. Untuk mewujudkan bualan ini, bayar pajak sebesar 6.000 yuan. Kamu menatap tajam layar cahaya biru itu. 6.000 yuan, ini hampir semua uang di kartumu. Adalah segalanya untuk kelangsungan hidupmu. Apakah kamu berharap untuk mengisinya kembali? Jika ini adalah penipuan, kamu akan langsung menjadi seorang gelandangan sejati. Bagaimana jika itu benar? Napasmu tiba-tiba menjadi cepat. Kemarahan dan keengganan yang terpendam di dadamu. Kini semuanya berubah menjadi semacam keberanian nekat. Rekan kerja Zhang Wei melihatmu duduk terpaku. Menjadi semakin sombong. Hari ini aku akan mengatakan ini. Jika kamu benar-benar mampu membeli rumah di Ocean Bay, aku akan siaran langsung makan keyboard di depan seluruh perusahaan. Keyboard rusak. Kamu mengeluarkan raungan seperti binatang di dalam hatimu. Ujung jarimu menyentuh cahaya virtual itu. Pada opsi tujuan. Sebuah suara pelan. Notifikasi pembayaran berhasil muncul di layar ponselmu. Segera setelah itu, sebuah SMS ban masuk. Rekening kartu tabunganmu dengan 4 digit terakhir 9.526. Telah menyelesaikan pembayaran cepat. Pengeluaran sebesar 6.000,00 yuan. Saldo rekening saat ini adalah 152,34 yuan. Uang itu benar-benar hilang. Jantungmu berhenti berdetak sesaat. Tepat pada saat ini, suara mekanis yang dingin itu kembali terdengar di benakmu. Pembayaran pajak berhasil. Tawa tajam Zhang Wei masih bergema di kantor. Kamu sudah gila, ini karena terlalu banyak membual. Kamu menatap tajam layar ponselmu. Jantungmu berdebar kencang. Menunggu reaksi selanjutnya dari sistem. Detik berikutnya, ponsel di sakumu tiba-tiba berdering. Itu nomor tak dikenal, begitu telepon tersambung. Terdengar suara seorang pria dari ujung sana. Apakah ini Tuan Jiang Yu? Ini adalah SIM City Flash Delivery. Ada dokumen mendesak yang perlu Anda tanda tangani. Saya sudah di bawah gedung perusahaan Anda. Dokumen? Aku tidak membeli apa-apa, kamu membantah secara naluriah. Tapi kamu tetap berdiri. Mungkin sesuatu yang dikeluarkan perusahaan. Di depan gedung, seorang kurir dengan seragam kerja biru melihatmu keluar. Segera mendekat, Tuan Jiang Yu. Dokumen Anda, mohon tanda tangani. Kamu menandatangani secara otomatis. Meremas map dokumen. Tampaknya ada benda keras di dalamnya. Merobek segelnya. Isinya meluncur keluar dengan suara berdesir. Sebuah buku bersampul keras berwarna merah tua. Sekumpulan kunci yang dibuat dengan indah dengan kilau logam. Dan beberapa kartu akses. Pandanganmu terpaku pada bagian itu. Di buku merah itu, beberapa huruf besar berukiran emas di sampulnya. Hampir membakar matamu. Sertifikat properti lengkap. Kamu membuka buku itu dengan cepat. Jari-jarimu sedikit memutih karena tekanan. Pemilik Jiang Yu, status kepemilikan. Milik tunggal. Terletak di jalan lingkar ketiga kota Jiangcheng. Ocean Bay Community, gedung nomor 7, unit 2. Kamar 2801, luas bangunan 158 meter persegi. Setiap kata seperti palu godam. Menghantam jantungmu dengan keras. Itu benar, ternyata benar. 6.000 yuan ditukar dengan sebuah rumah mewah senilai lebih dari 20 juta. Kegembiraan yang tak terlukiskan meledak seperti gunung berapi. Seketika menyapu setiap sel di tubuhmu. Namun setelah kegembiraan itu, sebuah masalah yang sangat realistis mengguyurmu seperti seembar air dingin. Kamu mengeluarkan ponselmu. Membuka aplikasi taksi. Memasukkan tujuan, Ocean Bay. Estimasi ongkos taksi 88 yuan. Lalu melihat saldo rekening bankmu, 152,34 yuan. Senyum di wajahmu langsung membeku. Seorang pemilik rumah mewah dengan pemandangan sungai terbaik. Ternyata bahkan untuk pergi ke rumahnya sendiri. Ongkos taksi untuk melihatnya pun hampir tidak bisa dibayar. Aku harus mendapatkan uang dulu. Sebuah pikiran cepat menyebar di benakmu. Kamar partisi belasan meter persegi itu, deposit 1 bulan bayar 3 bulan. Deposit dan sewa bulan ini masih ada di tangan pemilik. Kamu segera membuka aplikasi sewa rumah.
Mencari di aplikasi. Unit dengan tipe yang sama di Ocean Bay. Harga yang tertera. Yang termurah pun 25.000 sebulan. 25.000 sebulan. Setahun jadi 300.000. Jumlah uang ini adalah angka astronomis yang tidak pernah berani kamu bayangkan sebelumnya. Sebuah pikiran gila muncul di benakmu. Jarimu dengan cepat memasukkan angka di kolom harga. 30.000 lalu. Kamu mencari sembarang gambar di internet. Pemandangan malam komunitas Ocean Bay. Sebagai sampul. Deskripsi properti juga ditulis sangat sederhana, Ocean Bay. Pemandangan sungai garis depan. 158 meter persegi, renovasi mewah. Siap huni. Prioritas sewa jangka panjang. Setelah menyelesaikan semua ini, kamu menghela napas panjang. Seluruh tubuhmu merosot di kursi. 30.000 sebulan. Apakah akan ada yang menyewa? Tepat pada saat ini. Ponselmu tiba-tiba bergetar hebat. Itu adalah nomor tak dikenal. Kamu pikir itu telepon spam. Secara naluriah ingin menutupnya. Tapi entah kenapa kamu tetap menekan tombol jawab. Sebuah suara yang jernih dan merdu. Dan sedikit tegas, suara wanita terdengar. Halo. Apakah ini pemilik apartemen 2801, gedung Ocean Bay? Jantungmu berdebar kencang. Secepat ini? Baru saja diposting kurang dari 2 menit. Ya, saya. Halo. Saya melihat iklan properti Anda di aplikasi. Apakah sekarang waktu yang tepat untuk melihat properti? Sekarang? Kamu melirik jam. Sudah hampir jam 11 malam, bukankah ini terlalu malam? Kami berada di dekat Ocean Bay. Putriku sangat ingin masuk sekolah. Perlu segera memutuskan tempat tinggal. Jika rumah itu cocok untukku, kita bisa langsung menandatangani kontrak. Lawan bicara berbicara sangat cepat. Tapi teratur dan jelas. Penuh dengan kesan yang tak bisa ditolak. Langsung menandatangani kontrak? Keempat kata ini membuat darahmu mendidih seketika. Kamu hampir saja mengatakan, baik. Tapi akal sehat menarikmu kembali. Kamu tidak boleh terlihat terlalu bersemangat. Jika tidak, kamu akan berada di posisi yang lemah dalam hal harga. Lagi pula, kamu sendiri belum pernah ke apartemen itu. Bagaimana jika rahasiamu terbongkar? Sebuah ide melintas cepat di benakmu. Begini, Bu. Saya bukan pemilik rumah. Rumah itu milik seorang teman saya. Dia pergi ke luar negeri. Dan meminta saya untuk membantu menyewakannya. Kebohongan ini memberimu pijakan seketika. Dan memberimu alasan sempurna. Untuk ketidakbiasaanmu. Saya perlu mengambil kuncinya dari dia. Mungkin butuh sekitar 1 jam. Bagaimana menurut Anda? Hening beberapa detik di ujung telepon. Bisa. 1 jam lagi, kami akan menunggu di bawah gedung Ocean Bay. Setelah menutup telepon, kamu melompat dari tempat tidur. Memasukkan sertifikat properti merah, kunci, dan kartu akses ke dalam tas punggungmu. Dan bergegas keluar pintu. 1 jam kemudian. Dengan terengah-engah. Berdiri di gerbang komunitas Ocean Bay. Bahkan di tengah malam. Tempat ini masih terang benderang. Satpam berdiri tegak di gerbang. Semuanya menunjukkan keunikan tempat ini. Di bawah lampu jalan, berdiri 2 wanita, tua dan muda. Yang lebih tua berusia sekitar 40 atau 50 tahun. Mengenakan setelan berwarna sampanye yang dipotong rapi. Gadis muda itu mungkin berusia 17 atau 18 tahun. Mengenakan kaos putih sederhana dan celana jeans. Dengan sedikit ekspresi tidak sabar di wajahnya. Anda maju ke depan, halo. Apakah Anda Nyonya Wang? Saya Jiang Yu. Teman saya meminta saya untuk menunjukkan apartemen kepada Anda. Ayo. Wanita yang disebut Bibi Wang itu tidak banyak basa-basi. Bersama putrinya, Bibi Wang membuka pintu. Aroma campuran pengharum ruangan mewah. Dan kulit menyeruak masuk. Lampu sensor di pintu masuk otomatis menyala. Yang terlihat adalah ruang tamu yang luas dan terang. Di luar jendela setinggi lantai yang besar, ada pemandangan malam kota yang cemerlang dan sungai yang berkelok-kelok. Dekorasinya mewah namun bersahaja. Furnitur dan peralatan rumah tangga lengkap. Semuanya baru, tanpa terlihat bekas pemakaian. Bu, apakah baik-baik saja? Gadis yang selama ini diam itu mulai berbicara. Memecah keheningan. Bagus. Bibi Wang sangat lugas. Kami akan mengambil apartemen ini. Kami akan menandatangani kontrak 1 tahun. Saya akan membayar sewa dan deposit sekaligus. Dibayar sekaligus. Anda merasa hampir tidak bisa bernapas. Proses selanjutnya sangat cepat.
Anda mencetak satu salinan kontrak. Bibi Wang menandatangani namanya dengan pulpen. Detik berikutnya setelah Anda selesai menandatangani, Bibi Wang sudah mengoperasikan mobile bankingnya. Baik. Coba periksa ponsel Anda. Hampir bersamaan, ponsel bergetar. Sebuah SMS ban muncul. Rekening kartu tabungan berakhir 9.526 menerima deposit 370.000 yuan. Saldo rekening saat ini 370.152,34 yuan. 60, 370.000. Anda memaksa diri untuk tetap tenang. Mengeluarkan kunci dan kartu akses dari tas dokumen. Dan menyerahkannya kepada Bibi Wang. Pagi berikutnya, Anda bangkit dari tempat tidur. Memutuskan untuk pergi makan sarapan. Paling mewah dalam 3 tahun terakhir. Bos, semangkuk susu kedelai, 2 youtiao, dan 1 telur rebus teh. Baru saja duduk, Zhang Wei dengan nada sinis. Dan aneh terdengar di belakang Anda. Oh, bukankah ini Tuan Muda Jiang? Kenapa tidak terbiasa tinggal di rumah mewah Ocean Bay? Masih datang ke tempat miskin seperti kami untuk sarapan? Dia duduk di seberang Anda. Meletakkan ponselnya di meja. Lihat tidak? Model terbaru, harganya lebih dari 10.000. Tidak seperti beberapa orang, yang bahkan tidak bisa membayar sewa bulan depan. Mau aku pinjami sedikit? Anda malas menghiraukannya, mengambil youtiao dan mencelupkannya ke susu kedelai. Anda memakannya perlahan. Zhang Wei semakin sombong. Oh, benar. Tuan Muda Jiang tinggal di rumah mewah. Tidak perlu bayar sewa lagi. Hampir lupa. Tetangga yang sedang sarapan di sekitar semua melihat ke arah Anda. Menunjuk-nunjuk Anda. Anda menyeka mulut dengan tisu. Sewa memang merepotkan. Kemarin baru saja menyewakan apartemen. Langsung menerima sewa setahun penuh. Hanya 300-an ribu. Tidak tahu apakah cukup untuk dibelanjakan. Anda memutar layar ponsel ke arah Zhang Wei. Saldo yang mencolok itu jelas terlihat di tengah layar. Wajah Zhang Wei seperti kucing yang ekornya terinjak. Dia berteriak, palsu. Itu editanmu. Bagaimana mungkin orang miskin sepertimu punya uang sebanyak itu? Editan? Anda tidak marah. Di depan Zhang Wei. Jari Anda menyentuh layar dengan ringan. Masuk ke halaman rincian transaksi. Catatan teratas sangat jelas. Transfer deposit 370.000,00 yuan. Waktu transaksi, 27 Oktober pukul 00.32. Catatan transaksi. Ocean Bay Gedung 2, Unit 801, sewa dan deposit. Wajah Zhang Wei berubah dari merah pada menjadi pucat pasi. Lalu dari pucat pasi menjadi hijau kebiruan. Bisikan di sekitar terdengar, ya ampun. 370.000 tadi anak itu bilang dia orang miskin. Sekarang jadi malu. Kembali ke rumah sewaan. Anda bersandar di pintu. Perasaan bangga yang baru saja Anda rasakan masih bergejolak di dada. 370.000 yuan sudah cukup untuk membuat orang seperti Zhang Wei. Si badut merasa sangat malu. Lalu bagaimana jika 37 juta yuan? 300 juta? Sebuah ambisi yang belum pernah ada sebelumnya. Tumbuh liar di hati Anda. Anda menutup mata. Membenamkan pikiran ke dalam sistem di benak. Saya ingin membual yang lebih besar. Apa artinya rumah mewah di Ocean Bay? Saya ingin sebuah Siheyuan di dalam ring road kedua Jiangcheng. Cahaya biru muncul sebagai respons. Tapi kali ini, teks yang muncul di atasnya membuat Anda terpaku. Peringatan, tingkat izin host tidak mencukupi. Target membual melebihi batas otorisasi saat ini. Anda menatap beberapa baris tulisan biru itu. Dan memberikan perintah di benak Anda. Sistem, jelaskan padaku. Tingkat izin host saat ini adalah LV1. Pembual pemula LV1. Batas pajak harian host di bawah LV1 adalah 10.000 yuan. 10.000 yuan per hari. Hati Anda tenggelam. Jadi, kalau saya membual sebesar 9.999 yuan, apakah itu boleh? Secara teori, boleh. Namun, untuk mencapai target membual apapun, host harus membayar pajak membual yang sesuai. Selama pajak di bawah 10.000 yuan telah dibayarkan, target dapat tercapai. Angka ini seperti petir yang menggelegar di kepala Anda. Perasaan kecewa yang besar muncul. Ini sama sekali tidak seperti yang Anda bayangkan. Anda bersandar di kepala ranjang, memaksa diri untuk tenang. Karena ada LV. Maka jika levelnya naik, batas pajak harian pasti akan meningkat. Sistem, bagaimana cara meningkatkan tingkat izin? Ketika host
Total aset pribadi yang dapat diverifikasi oleh sistem mencapai 10 juta yuan RMB. Sistem akan secara otomatis meningkatkan ke LV2. 10 juta yuan. Angka ini membangkitkan semangat juang Anda kembali. Tidak lagi memikirkan si hewan. Itu terlalu tidak realistis. Prioritas utama adalah memanfaatkan izin LV1 dan batas pajak harian 10.000 yuan untuk menggulirkan modal 370.000 yuan ini. Segera selesaikan akumulasi awal 10 juta yuan. Uang menghasilkan uang adalah cara tercepat. Pikiran Anda benar-benar tenang. Mulai membuat rencana dengan serius. Tepat pada saat itu, ponsel di samping tempat tidur tiba-tiba bergetar. Itu Lin Mingkai, sahabat Anda, yang menelepon. Di ujung telepon, terdengar suara Lin Mingkai yang penuh kelelahan dan frustrasi. Saya di restoran barbecue tempat biasa di belakang sekolah. Apakah Anda ada waktu sekarang? Bisakah Anda datang dan minum bersamaku? Anda mendengar ada yang tidak beres dalam perkataannya. Anda bangkit berdiri. Kirim alamatnya padaku. Saya segera ke barbecue tempat biasa di belakang sekolah. Keramaian yang sama seperti 10 tahun yang lalu. Anda menemukan Lin Mingkai di bilik pojok. Di atas meja sudah ada beberapa botol bir kosong. Sate di depan Lin Mingkai hampir tidak tersentuh. Dia hanya menuangkan alkohol ke mulutnya secara mekanis. Matanya tidak fokus. Bagaimana bisa jadi begini? Anda menarik kursi di seberangnya dan duduk. Pekerjaan hilang berarti bunuh diri. Lin Mingkai berbicara sendiri. Dan meneguk lagi banyak alkohol. Perusahaan PHK, saya kelompok pertama. Alasannya efisiensi rendah. Hehe, ada lagi? Anda menuangkan segelas penuh untuknya. Lin Mingkai berhenti bergerak. Botol bir di tangannya terbanting keras ke meja. Xiaoya putus denganku. Kenapa? Hati Anda mencelos. Xiaoya adalah pacar Lin Mingkai sejak tahun pertama kuliah. Keduanya adalah pasangan teladan yang diakui. Memangnya kenapa lagi? Lin Mingkai tersenyum pahit. 300.000 ditambah 150.000 ditambah 188.000. Bantu aku hitung, berapa itu? 638.000, jawab Anda dengan tenang. Hahaha, 638.000. Lin Mingkai tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Ibunya bertanya apakah aku bisa menyediakannya. Aku bilang, Tante, aku baru kerja 2 tahun. Bisakah Tante memberiku waktu? Coba tebak apa katanya? Lin Mingkai membanting meja dengan keras. Dia bilang, anak perempuanku bisa menunggu. Masa mudanya tidak bisa menunggu. Jangan bicara soal cinta omong kosong jika tidak punya uang. Di mana Xiao ya? Apa yang dia katakan tentang dia? Senyum di wajah Lin Mingkai menghilang. Hanya tersisa kelelahan yang tak ada habisnya. Dia mengirimiku pesan WeChat. Hanya 3 kata, maaf. Lalu dia memblokir semua kontakku. Melihat sahabatnya sendiri. Sebuah kemarahan tak bernama membakar dari lubuk hati. Uang, kan? Aku pinjamkan padamu. Lin Mingkai tertegun. Lalu dia melambaikan tangan, sudah, saudaraku. Aku menghargai niat baikmu. Temani aku minum sampai habis. Besok aku akan mencari pekerjaan lagi. Kamu tidak menjelaskan lagi. Kamu tahu, sekarang bicara sebanyak apapun. Lin Mingkai hanya akan menganggapnya sebagai omongan mabuk. Setelah beberapa putaran minum, Lin Mingkai semakin banyak bicara. Dari ketidakpuasan di tempat kerja, sampai memaki calon ibu mertua yang kejam dan sinis itu. Akhirnya, semua kemarahannya diarahkan pada dirinya sendiri. Ini semua salahku. Salahku tidak punya kemampuan. Jika aku punya uang, beranikah ibunya bicara padaku seperti ini? Akankah Xiaoya pergi? Dia menjambak rambut-rambutnya. Dunia ini memang disiapkan untuk orang kaya. Kamu mendengarkan dalam diam. Angka 370.000 sudah cukup membuat Zhang Wei diam. Tapi untuk menghadapi kenyataan seperti yang dialami Lin Mingkai, itu masih jauh dari cukup. Bahkan tidak cukup untuk sebagian kecil kekayaan orang terkaya. Saat itu, Lin Mingkai minum sampai lidahnya tebal. Dia mengangkat jari menunjuk meja yang tidak jauh. Lihat ke sana. Kamu mengikuti arah yang dia tunjuk. Di meja sebelah duduk 2 wanita. Salah satunya, hanya melihat profilnya. Sudah cukup membuat seluruh cahaya di restoran barbecue menjadi redup. Cantik, kan? Lin Mingkai tertawa gelap, aku bertaruh denganmu. Wanita seperti ini, bahkan jika kamu membawa 1 juta. Untuk mengejarnya, dia tidak akan mengangkat kelopak matanya sedikit pun. Dunia mereka tidak sama dengan dunia kita. Kata-katanya
Penuh dengan ejekan diri dan keputusasaan setelah dihancurkan oleh kenyataan. Kamu tidak membantah. Dulu. Mungkin akan memiliki pemikiran yang sama dengan Li Mingkai. Tapi sekarang, dengan keberanian karena mengantongi 370.000 uang tunai. Dalam pikiran. Ada sistem yang bisa mengubah omong kosong menjadi kenyataan. Mentalitasmu sudah benar-benar berbeda. Li Mingkai mendorongmu. Kenapa seperti kena tebak? Apakah kamu merasa orang rendahan seperti kita? Bahkan tidak punya hak untuk berbicara dengan mereka? Belum tentu, kamu tiba-tiba berkata, belum tentu. Li Mingkai seolah mendengar lelucon yang sangat lucu. Kalau begitu, pergilah. Kamu minta WeChat-nya, aku mau lihat. Kalau kamu bisa mendapatkannya, maka malam ini aku yang traktir. Kamu melihat punggung yang dingin itu berdiri. Merapikan jaketmu. Traktirannya nanti saja. Kamu lihat saja. Lin Mingkai tidak menyangka kamu akan benar-benar serius. Dia mengulurkan tangan ingin menahanmu tapi tidak berhasil. Wanita di meja sebelah sepertinya menyadari ada yang mendekat. Temannya di samping lebih dulu mengangkat kepala. Menunjukkan sedikit kewaspadaan. Kamu berdiri di depan mejanya. Sosok tinggi itu menjatuhkan bayangan. Halo, wanita itu akhirnya bereaksi. Dia perlahan mengangkat kepala, ada apa? Tidak ada masalah besar. Kamu meletakkan gelas bir di tanganmu di meja mereka. Dengan santai menarik kursi kosong dan duduk. Namaku Jiang Yu. Hanya merasa di tempat seramai ini. Dua wanita cantik ini terlalu tenang, agak sia-sia. Lin Mingkai di kejauhan menutupi wajahnya. Sudah tidak tega untuk melihat lagi. Wanita itu menatapmu sejenak. Lalu mengalihkan pandangannya. Kembali menunduk dan memainkan edamame. Menganggapmu tak ada, lalu berdeham. Dengan nada yang menurutnya tulus, dia berkata. Aku hanya merasa. Sulit bertemu gadis yang membuatku berdebar. Aku punya 4 apartemen di lingkar kelima Jiangcheng. Tidak besar, totalnya hanya sekitar 400 meter persegi lebih. Tapi ini pertama kalinya aku merasa harga diriku ini agak memalukan di depan seorang gadis. Kamu menatap lekat-lekat wajah wanita itu. Ingin menangkap sedikit pun keterkejutan, kekaguman, atau terharu. Namun, tidak ada apa-apa. Wanita itu bahkan berhenti memainkan edamame. 4 apartemen itu banyak sekali. Gadis di samping tidak bisa menahan diri. Tertawa terbahak-bahak. Otakmu sedikit korslet. Tidak terlalu banyak. Tapi menurutmu apakah rumah bisa membeli selera? Atau bisa membeli sopan santun? Dia menyela. Pria yang mendekati wanita dengan membanggakan rumah sudah sering kulihat. Tapi yang sebodoh kamu ini baru pertama. Orang kaya baru. 3 kata terakhir hampir dia ucapkan hanya dengan gerakan bibir. Sangat ringan. Tapi lebih berat daripada hinaan apapun. Pandangan dari beberapa meja di sekitar mulai berkumpul. Dengan senyum ingin tahu. Kamu merasa seluruh darahmu naik ke kepala. Bukan karena marah ditolak. Tapi karena kartu as yang paling kamu banggakan. Diinjak-injak tidak berharga di depan lawan. Penghinaan ini lebih menyakitkan daripada dipukuli secara langsung. Kamu berdiri tanpa berkata apa-apa. Mengambil gelas birmu yang belum tersentuh. Berbalik dan kembali ke tempat dudukmu. Kamu tidak apa-apa? Lin Mingkai bertanya dengan hati-hati. Sudah kubilangkan. Kita bukan dari dunia yang sama. Orang kaya baru bodoh. Kamu tiba-tiba mengangkat tangan. Pelayan. Seorang pelayan berkaos merah berlari kecil. Mau tambah apa, Mas? Kamu mengambil menu. Matamu dengan cepat menyapu menu. Akhirnya berhenti pada satu nama hidangan, sate mata sapi panggang. Ini 1 porsi. Yang paling besar. Panggang agak lembut. Banyakin jintan dan cabai. Baik, pelayan mencatat. Berbalik hendak pergi. Kamu memanggilnya lagi. Mengeluarkan 100 yuan dari dompet dan menyerahkannya kepada pelayan. Nanti kalau sudah matang, langsung antarkan ke meja itu. Bilang saja itu hidangan khas traktiranku untuk mereka. Untuk mendinginkan amarah si cantik. Pelayan tertegun sejenak. Akhirnya tersenyum penuh pengertian, baik. Mas, lihat saja nanti. 10 menit kemudian. Pelayan membawa sebuah piring besar. Langsung berjalan ke meja kedua wanita itu. Nona, ini dari pria tampan di sebelah. Hidangan khas yang dia traktir untuk kalian. Di piring ada belasan benda bulat. Hitam legam tertusuk di tusuk sate. Permukaannya masih mendesis berminyak. Di atasnya ditaburi bubuk cabai merah dan kuning. Jintan. Belasan benda bulat di piring. Benda-benda kehitaman itu ditusuk pada tusuk sate. Permukaannya masih mendesis mengeluarkan minyak. Di atasnya bertaburan bubuk cabai merah dan jintan kuning.
Kekuatan jintan warna. Wajah gadis itu langsung memucat. Dia tiba-tiba berdiri. Berbalik dan menatapmu tajam. Kamu sedang mengangkat gelas bir. Memberi isyarat, silakan, padanya dari jauh. Dengan senyum nakal di wajah, bajingan. Tunggu saja pembalasanku. Setelah bicara, gadis itu menarik temannya. Bergegas keluar dari restoran barbeque tanpa menoleh. Keesokan paginya. Kamu baru saja tiba di bawah gedung kantor. Sebuah BMW seri 3 baru mengerem mendadak. Berhenti di depan banyak orang. Jendela mobil turun. Juyong melepas kacamata hitamnya dan menjulurkan kepala keluar. Bukankah ini Jiang Yu? Akhir pekan masih datang ke kantor. Rajin sekali. Dia adalah ketua tim proyek di departemenmu. Yang paling dia kuasai adalah merebut pujian. Dan menjilat Zhang Wei. Juyong membuka pintu mobil dan turun. Sengaja memutar kunci mobil 2 kali di jarinya. Baru saja membeli 325 IM Sport, harganya hampir 500.000. Dia menepuk kap mesin. Dengan wajah bangga, mau bagaimana lagi? Pekerjaan banyak. Setiap kali mobil biasa dipakai untuk bertemu klien, harganya jatuh. Tidak seperti beberapa orang yang sampai sekarang masih berdesakan di kereta atau naik taksi. Tatapan beberapa rekan kerja di sekitar berkumpul. Dengan ekspresi ingin tahu. Kamu bisa merasakan. Tatapan-tatapan itu menusuk punggungmu seperti jarum. Kamu menarik sudut bibirmu. Memaksakan senyum kaku, tidak ada pilihan lain. Aku ini orang yang bernasib buruk. Tidak seperti ketua Ju yang selalu reinkarnasi dengan ayah yang baik. Juyong tersedak. Lalu dia melambaikan tangan dengan murah hati, sudah cukup. Jangan di sini lagi. Melihatmu menyedihkan. Kebetulan aku juga akan ke lokasi konferensi puncak, aku akan mengantarmu. Kamu menghela napas panjang, menekan kegelisahan di hatimu. Tanganmu baru saja menyentuh gagang pintu. Suara Juyong sudah terdengar. Hei, apa yang kamu lakukan? Tempat ini untuk tas kerjaku. Ada dokumen penting di dalamnya. Dia membuka pintu. Meletakkan tas kulit tepat di tengah kursi penumpang depan. Lalu menutup pintu. Menunjuk ke kursi belakang dengan dagunya, kamu duduk di belakang. Suasana menjadi hening. Bisikan rekan kerja di sekitarnya juga berhenti. Semua orang melihat pemandangan ini. Membiarkan rekan kerja duduk di kursi belakang, entah itu seorang pemimpin atau seorang sopir. Juyong benar-benar menghinamu secara terang-terangan. Juyong melipat tangan, menatapmu dengan merendahkan. Apa? Merasa terhina duduk di belakang? Ini aku memberimu muka. Jangan sudah diberi muka malah tidak tahu diri. Kalau kamu tidak mau, naik taksi sendiri saja ke sana. Jangan sampai terlambat dan mempermalukan kakak Zhang. Tanganmu perlahan ditarik kembali. Ternyata tidak punya uang adalah dosa asal. Punya uang tapi tidak tahu cara menggunakannya. Dengan cara yang mereka setujui. Itu juga dosa asal. Gelombang dingin yang membekukan. Muncul dari lubuk hatimu yang terdalam. Bukan ingin membunuh. Tapi ingin menghancurkan sepenuhnya. Wajah menjijikan di depan mata ini. Dan rasa superioritasnya yang menyedihkan. Ketua Ju, pelan-pelan saja. Mobilmu terlalu kecil. Aku tidak terbiasa duduk di dalamnya. Khawatir tidak bisa meluruskan kaki. Lagi pula warna ini terlalu suram. Peleknya juga jelek. Sama sekali tidak ada sentuhan desain. Wajah Ju yang memerah seperti hati babi. Sialan, dia sakit ya? Apa kamu pernah naik mobil? Apa kamu tahu mobil apa ini? Tahu BMW? Di jalanan. Banyak juga taksi online yang memakai mobil ini, kan? Aku biasanya hanya mengendarai Porsche. Setelah mengatakan itu, kamu tidak melihat larangan lagi. Berbalik dan berjalan menuju arah lain gedung. Raungan Juyong terdengar dari belakang. Tunggu saja kau. Jika hari ini kau bisa membuatku sampai di lokasi lebih dulu, aku akan menulis namaku terbalik. Kamu berjalan ke gang kecil dan bersandar. Di dinding yang dingin, melihat layar biru di depanmu. Sistem pembual terdeteksi. Mendeteksi skenario host saat ini. Tujuan optimal adalah memiliki mobil Porsche. Silakan pilih model spesifik. Untuk penilaian nilai dan perhitungan pajak. Di layar muncul daftar model dari situs resmi Porsche. Daftar model dari situs web. 718, 911, Panamera, Macan. Mobil sport Cheyenne terlalu mencolok. Tidak cocok untuk perjalanan sehari-hari. Dan Macan yang terlalu besar, terlalu formal. Pandanganmu akhirnya jatuh pada Cheyenne. SUV cukup besar, auranya cukup kuat. Dan rentang harganya sangat luas. Yang terpenting, mengendarai Cheyenne untuk bekerja.
terlihat mampu tanpa terlalu berlebihan. Target sempurna, Porsche Cayenne versi tertinggi. Harga panduan resmi 1,095 juta yuan. Sedang menghitung pajak. Bila kemajuan bergerak perlahan, kamu merasa jantungmu berdebar kencang. Ini adalah mobil senilai hampir 1 juta. Berapa pajaknya? 10.000? 20.000? Semoga tidak lebih dari 10.000. Kalau tidak, akan melebihi batas harian. Bila kemajuan akhirnya mencapai ujungnya, sebuah baris huruf besar muncul di layar. Pajak pembual yang harus dibayar. 4.000 yuan, 4.000 keping. Napasmu tiba-tiba tertahan sesaat. Angka ini tidak kurang tidak lebih. Tepat berada dalam batas harian. Dan saldo kartu bankmu sepenuhnya cukup. Hanya dengan 4.000 keping, kamu bisa membuat wajah orang-orang itu bengkak. Benar? Benar-benar sangat benar. Sakit kepala karena mabuk masih berdenyut-denyut. Tapi ejekan Juyong di benakmu. Dan tatapan meremehkan Yao Ziling. Ditambah lagi wajah-wajah rekan kerja yang menonton seperti pertunjukan. Seperti tayangan ulang film. Terus berkelebat di depan matamu. Adegan-adegan ini seperti pisau tajam. Menusuk martabatmu. Jika hari ini dibiarkan begitu saja, bagaimana kamu bisa mengangkat kepala di perusahaan? Juyong hanya akan semakin menginjak-injakmu. Memberimu label tidak kompeten dan suka mengeluh. Membuatmu benar-benar menjadi bahan tertawaan seluruh perusahaan. Tidak bisa menahan, kamu menggertakkan gigi. Jarimu melayang di atas tombol konfirmasi. Tepat pada saat ini, sebuah notifikasi sistem baru muncul. Notifikasi sistem, batas pajak internal host adalah LV1. 10.000 yuan dapat digunakan untuk membayar pajak pembual. Harap konfirmasi pembayaran awal sebesar 4.000 yuan. Konfirmasi pembayaran sedang diproses. Detik berikutnya, ponselmu bergetar. Sebuah SMS bank segera menyusul. Nomor rekening Anda berakhir dengan pembayaran dari rekening kartu debit 6.688 sebesar RMB 4.000,00. Berhasil. Kamu menatap tajam notifikasi baru di panel sistem. Pembayaran pajak awal berhasil. Pembual sedang diwujudkan. Harap host menunggu dengan sabar. Menunggu? Berapa lama ini akan menunggu? 1 jam? 1 hari? Atau 1 minggu? Konferensi puncak akan segera dimulai. Jika menunggu terlalu lama, semuanya akan terlambat. Tepat ketika kamu sedang gelisah, ponsel di sakumu tiba-tiba bergetar hebat. Ternyata itu nomor lokal yang tidak dikenal. Pada saat kritis seperti ini, siapa yang akan meneleponmu? Kamu ragu-ragu menekan tombol jawab. Halo, apakah ini Bapak Jiang Yujiang? Suara seorang pria terdengar dari ujung telepon. Nada suaranya sangat sopan. Bahkan dengan sedikit kerendahan hati yang sulit disembunyikan. Ya, ini saya. Kamu bertanya secara refleks. Halo, Bapak Jiang. Saya manajer akun pusat Porsche Jin Baolu. Nama saya Wang Hao. Pusat Porsche? Jantungmu berdetak kencang, secepat ini? Begini, Bapak Jiang, Wang Hao berbicara dengan tenang. Anda di pusat kami. Porsche hitam yang Anda pesan. Cayenne baru saja menyelesaikan semua prosedur. Kendaraan sekarang siap untuk diserahkan. Kapan Anda bisa datang untuk mengambil mobil? Otakmu tiba-tiba kosong. Prosedur pemesanan lengkap. Bahkan asuransi dan plat nomor sudah diurus. Semua ini terjadi terlalu cepat. Terlalu tidak nyata. Membuatmu bahkan merasakan ilusi sedang bermimpi. Halo, Bapak Jiang? Apakah Anda mendengarkan? Wang Hao tidak mendengar jawaban, dia bertanya dengan hati-hati. Kamu berdeham dengan kuat. Menekan gejolak besar di hatimu. Berapa lama kira-kira waktu yang kubutuhkan untuk sampai sekarang? Jika dari gedung Jingyun. Sekitar 10 menit jika tidak macet. Setelah Anda tiba, langsung saja ke showroom dan temui saya. Saya akan melayani Anda sepenuhnya. Setelah menutup telepon, kamu menunduk dan melihat. Panel sistem sudah menghilang. Digantikan oleh tampilan layar ponsel yang normal. Semua yang terjadi barusan adalah nyata. 4.000 keping. Benar-benar menukar dengan Porsche senilai jutaan. Penghinaan Juyong. Kedekatan Yao Zilin. Pada saat ini, rasanya sangat tidak berarti. Bahkan terlihat agak konyol. Kamu perlahan menegakkan punggungmu. Memasukkan ponsel ke saku. Berbalik dan melangkah keluar dari sudut sepi ini. Pusat Porsche. Kamu menarik-narik kemeja yang sedikit kusut. Mengangkat kaki dan melangkah masuk. Udara dingin langsung menerpa wajah. Bahkan sebelum kamu sempat berbicara, Wang Hao sudah bergegas menghampiri. Wajahnya penuh
dengan senyum yang lebih hormat daripada di telepon. Bapak Jiang, Anda sudah datang. Bahkan tanpa basa-basi. Dia langsung menyingkir dan memberi isyarat mempersilakan. Membawamu ke area penyerahan mobil di bagian terdalam showroom. Di sana, terparkir dengan tenang seekor binatang buas baja berwarna hitam. Yang bisa disebut Porsche Cayenne. Bodi mobil yang besar. Memancarkan tatapan dalam di bawah lampu sorot. Wang Hao dengan sigap membuka pintu mobil. Menyerahkanmu sebuah tas dokumen yang rapi. Hampir seperti penyerahan tahta. Tuan Jiang, semuanya sudah beres. Ini mobil Anda. Setelah menerima tas dokumen, Anda membukanya dan melihat. Pada kolom pemilik di STNK. Nama Anda tercetak jelas dengan tinta hitam di atas kertas putih. Semua ini begitu nyata hingga membuat merinding. Anda menolak penjelasan fitur. Dan langsung duduk di kursi pengemudi. Seiring mesin mengeluarkan raungan rendah. Raksasa bernilai tak terhingga ini. Langsung melesat keluar dari showroom. Hanya dalam 10 menit. Anda sudah melihat alun-alun di bawah gedung kantor. Saat itu, Juyong sedang bersandar pada BMW seri 3 hitam miliknya. Dengan rokok di mulutnya, menikmati pujian dari rekan-rekan di sekitarnya dengan wajah penuh kepuasan. Anda tidak mengurangi kecepatan, malah membanting setir. Langsung melaju menuju BMW itu. Suara raungan mesin seketika menutupi semua kebisingan. Kerumunan orang yang panik menyingkir, membuka jalan. Semua orang menahan napas. Menyaksikan Porsche Cayenne hitam itu. Dengan aura intimidasi yang besar. Berhenti dengan mantap di samping BMW Juyong. Dua moncong mobil bersebelahan. Jelas terlihat perbedaannya. Di depan Cayenne itu. BMW seri 3 kebanggaan Juyong. Tampak seperti mainan yang belum sempurna. Pintu mobil terbuka. Anda melangkah keluar dengan satu kaki. Menutup pintu mobil begitu saja. Gerakannya setenang pergi berbelanja ke pasar. Namun seluruh alun-alun terdiam, membeku seperti musim dingin. Semua orang tertegun. Mereka melihat mobil, lalu melihat Anda. Otak mereka benar-benar macet. Rokok di mulut Juyong jatuh ke tanah dengan bunyi, pat. Ekspresi puas di wajahnya seketika membeku. Digantikan oleh kesalahan yang absurd. Kemudian, seseorang di samping tergagap bertanya, Jiang Yu. Mobil ini milikmu? Sebelum Anda sempat menjawab, Juyong seolah mendengar lelucon besar. Cih, kalian gila ya? Tawanya mengejek. Dia melesat beberapa langkah ke depan Anda. Mengamati mobil mewah itu dari atas ke bawah dengan ekspresi menghina. Suaranya melengking dan menusuk, bagus sekali, Jiang Yu, habis-habisan ya? Untuk menyaingi saya, Anda menyewa mobil ini? Pasti seharian ini menghabiskan seluruh gaji bulananmu, kan? Ternyata cuma sewa. Rekan-rekan di sekitar seketika menunjukkan ekspresi paham. Suara-suara ejekan langsung bermunculan di mana-mana. Semua menertawakan Anda yang memaksakan diri. Menghadapi ejekan yang meluap-luap ini, Anda langsung mengeluarkan STNK dari saku. Dan melemparkannya ke kap mesin Cayenne dengan bunyi, pat. Lihat sendiri. Juyong dengan ragu mengambilnya dan membuka halaman pertama. Saat melihat dua karakter, Jiang Yu. Tercetak jelas di kolom pemilik. Seluruh tubuhnya seketika membeku. Warna darah di wajahnya langsung memudar, menghilang sepenuhnya. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Dia menatap tajam dua karakter itu. Suaranya berubah nada. Dan dia berteriak histeris, palsu. Ini pasti palsu. Dari mana kamu membuat dokumen palsu ini? Rekan-rekan di sekitar mendekat untuk melihat. Suara desisan napas dingin terdengar silih berganti. Merek, Porsche. Pemilik, Jiang Yu. Tanggal pendaftaran, hari ini. Saat Juyong masih berteriak histeris, Anda mengangkat tangan tanpa ekspresi dan menekan kunci mobil. Lampu Cayenne berkedip. Mengeluarkan bunyi, klik yang jernih. Suara, klik yang pelan ini. Ibarat tamparan tak terlihat. Yang menghantam keras wajah Juyong. Dan menghancurkan keraguan terakhir semua orang. Tubuh Juyong terhuyung. STNK di tangannya jatuh ke tanah. Bibirnya gemetar, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Lingkungan sekitar menjadi hening total. Tatapan semua orang kepada Anda seketika berubah dari ejekan menjadi keterkejutan, kecemburuan, dan ketidakpercayaan. Anda sama sekali tidak melirik Juyong. Membungkuk mengambil STNK. Berbalik dan berjalan melewati kerumunan yang secara otomatis menyingkir. Meninggalkan punggung tegak Anda kepada mereka. Anda melangkah masuk ke dalam gedung. Cahaya di aula konferensi remang-remang. Anda mencari tempat duduk di barisan belakang. Mendongak ke arah podium utama. Di bawah sorotan lampu.
Seorang wanita mengenakan setelan rok profesional berbalik. Wajahnya yang cantik seketika membuat pupil mata Anda menyempit. Ternyata itu adalah wanita yang tadi malam Anda takuti dengan sate mata sapi. Kini dia berdiri di atas panggung, menjadi pembicara utama hari ini. Seolah menyadari tatapan Anda. Pandangannya menyapu ke arah Anda, berpapasan dengan tatapan Anda di udara sesaat. Namun tanpa ada gejolak emosi. Lalu dengan tenang mengalihkan pandangannya. Napas Anda tiba-tiba terhenti setengah detik. Dunia ini sungguh sempit sekali. Menemukan orang yang tadi malam Anda saling menjijikan di warung barbeque pinggir jalan. Hari ini bisa berada di apa yang disebut puncak industri kelas atas. Satu duduk di bawah sebagai audiens, satu berdiri di atas panggung sebagai ahli. Namun, pandangan Yao Zilin hanya berhenti di wajah Anda sesaat, lalu pergi tanpa riak. Tidak ada kejutan, tidak ada kemarahan, bahkan tidak ada sedikit pun gejolak emosi. Pengabaian yang total. Ini bahkan lebih membuat Anda jengkel daripada dicaci maki secara langsung. Anda bersandar kuat ke belakang kursi, melipat tangan di dada, menatap tajam wanita di atas panggung itu. Dia telah berganti pakaian, menjadi setelan rok profesional hitam yang pas. Rambut panjangnya disanggul rapi di belakang kepala. Wajahnya yang dingin dan menawan dipulas riasan tipis. Seluruh tubuhnya memancarkan aura profesionalisme yang tidak bisa didekati. Ini sangat berbeda dengan wanita yang Anda lihat tadi malam, yang mengenakan kaos putih, duduk di warung barbeque yang berminyak. Dan wajahnya pucat pasi ketakutan oleh sepiring mata sapi panggang. Mereka benar-benar seperti dua orang yang berbeda. Konferensi resmi dimulai. Yao Ziling berbicara lancar dengan pena penunjuk di tangan. Istilah-istilah teknis yang sulit dipahami dia ucapkan dengan mudah. Dilengkapi dengan grafik di PPT. Sebuah masalah bisnis teknis yang kompleks diuraikan dengan sangat jelas dan terstruktur. Di bawah panggung, suasana hening. Anda mendengarkan dengan bingung. Karena datang ke sini murni karena terpaksa. Namun Anda tidak melamun. Perhatian Anda sepenuhnya tertuju pada Yao Ziling. Anda mencoba menemukan sedikit pun ekspresi. Sedikit jejak kepanikan tadi malam di wajahnya. Sayangnya, Anda gagal. Saat itu, Yao Ziling di atas panggung tampak tenang dan kuat. Seperti seorang ratu yang menguasai seluruh ruangan. Penjelasan 1 jam berlalu dengan cepat. Dan segera masuk ke sesi tanya-jawab terakhir. Melihat tidak ada yang bertanya, Juyong, rekan kerja di samping Anda, sedang bosan menggeser ponselnya. Dengan senyum mesum yang tidak bisa disembunyikan dengan baik di sudut bibirnya saat mengagumi wanita cantik. Tepat pada saat itu, Anda tiba-tiba mengangkat tangan. Gerakan Anda tidak cepat. Namun di tengah suasana yang bersiap untuk bubar ini, itu tampak seperti guntur yang sangat menonjol. Tatapan semua orang seketika terfokus ke arah Anda. Juyong awalnya terkejut. Lalu di wajahnya muncul ekspresi ingin melihat pertunjukan. Yao Zilin di atas panggung juga melihat gerakan Anda. Setelah jeda sejenak, barulah dia mengangguk secara formal. Bapak yang di sana, silakan bertanya. Anda berdiri. Sosok tinggi. Anda langsung menjadi pusat perhatian mutlak di barisan belakang. Halo, Direktur Yao. Suara Anda menyebar ke seluruh ruangan melalui mikrofon. Saya ingin mengajukan pertanyaan makro. Pemberdayaan teknologi yang Anda sebutkan tadi terdengar sempurna. Namun bagi usaha kecil dan menengah yang masih berjuang untuk bertahan hidup, apakah investasi tinggi semacam ini tidak akan menjadi jerami terakhir yang mematahkan punggung mereka? Apakah teknologi itu alat yang inklusif? Atau penghalang yang memperkuat monopoli? Ini seperti sebuah bom yang langsung membuat aula hening selama beberapa detik. Ini sama sekali bukan masalah teknis. Ini adalah pertanyaan strategi pasar yang telanjang. Senyum di wajah Juyong membeku. Dia tidak pernah menyangka dalam mimpinya. Kamu, orang yang biasanya ceroboh ini, ternyata bisa mengajukan pertanyaan setingkat ini. Yao Zilin menatapmu. Kali ini dia tidak langsung mengalihkan pandangan. Tuan ini, pertanyaanmu bagus. Tapi juga menunjukkan kurangnya pemahamanmu tentang komponen biaya teknologi. Ucapannya sangat sopan. Tapi setiap kata mengandung sindiran. Segera setelah itu, dia berbicara dari penyebaran sistem SOS hingga aplikasi modular. Bahkan akhirnya memberikan perumpamaan. Ini seperti, kamu tidak perlu pembangkit listrik yang kamu usulkan sendiri. Hanya perlu terhubung ke jaringan listrik nasional. Setelah berbicara, dia berhenti sejenak. Di depan ratusan orang di ruangan itu. Memberikan pukulan terakhir kepadamu. Jika masih ada pertanyaan tentang konsep tingkat pemula, saya sarankan Anda bisa terlebih dahulu
Membaca. Buku putih industri yang diterbitkan di situs web resmi perusahaan kami. Terima kasih. Setelah itu, dia langsung menoleh ke pembawa acara. Waktu sudah hampir habis. Sesi tanya jawab saya berakhir di sini. Sepanjang waktu, dia sama sekali tidak memberimu kesempatan untuk membantah atau bertanya lebih lanjut. Terdengar tawa kecil yang tidak bisa ditahan dari belakang. Tanpa menoleh pun, kamu tahu siapa itu. Suasana seluruh aula pertemuan seketika menjadi canggung. Semua orang mengerti maksud tersirat Yao Zilin. Pertanyaanmu terlalu dasar. Pulanglah, baca buku dulu baru kembali. Ini adalah semacam sikap merendahkan. Dominasi mutlak di tingkat pengetahuan. Pipimu mulai memanas. Hanya bisa perlahan duduk. Tanpa ekspresi. Juyong yang di sampingmu langsung mendekat. Dengan gembira merendahkan suaranya, bagus sekali. Jiang Yu, kamu hebat sekali. Berani menantang pembicara utama? Bagaimana rasanya? Bagaimana rasanya dididik seperti anak SD? Enak tidak? Kamu tidak menghiraukannya. Tapi dia malah makin bersemangat. Menyewa mobil dan datang ke sini. Benar-benar mengira dirinya orang penting. Lihat-lihatlah ini tempat apa. Memalukan. Konferensi berakhir. Orang-orang bubar. Juyong sengaja mengejek dengan suara keras kepada beberapa rekan kerja. Ayo pergi, ayo pergi. Pulang nanti masih harus berdesak-desakan di kereta bawah tanah. Seperti beberapa orang yang mengendarai Porsche sewaan. Betapa gagahnya. Kamu berpura-pura tidak mendengar. Dengan santai membereskan barang-barang. Terakhir keluar dari ruang konferensi. Di lobi, Yao Zilin dikelilingi seperti bintang yang dikagumi banyak orang. Untuk bertukar kartu nama. Kamu berjalan melewatinya tanpa menoleh. Langsung menuju pintu keluar. Namun, tepat saat kamu hendak melangkah keluar dari pintu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Seorang pria parubaya berjas. Tiba-tiba dengan terengah-engah ia mengejar dengan cepat. Tuan Jiang, mohon tunggu sebentar. Kamu menghentikan langkahmu. Menoleh. Itu adalah wajah yang sama sekali tidak dikenal. Tuan Jiang? Halo, halo. Pria parubaya itu tersenyum lebar. Mengulurkan kedua tangannya dengan inisiatif. Saya adalah penanggung jawab penyelenggara konferensi ini. Nama saya Li. Maaf atas kurangnya keramahan tadi. Kurang keramahan, ya? Adegan yang tiba-tiba ini membuat semua orang di lobi yang belum jauh terkejut. Termasuk Yao Zilin yang sedang bersosialisasi tidak jauh dari situ. Gerakannya seketika berhenti. Menatap dengan penuh kebingungan. Itu adalah Li Wenbin, wakil presiden Xinhai Technology. Bagaimana dia bisa begitu sopan kepada seorang yang tidak dikenal dan tidak terkenal? Kamu juga sedikit bingung. Tapi di permukaan tetap tenang, manajer Li terlalu berlebihan. Tuan Jiang, bagaimana perasaan Anda tentang konferensi ini? Jika ada yang perlu diperbaiki, silakan kritik. Sikap hormat Li Wenbin hampir seperti menyerahkan tahta. Membuat semua orang di sekitarnya sangat terkejut. Juyong yang baru saja sampai di pintu melihat adegan ini. Ekor Zhang De. Mulutnya terbuka lebar, cukup untuk menelan sebutir telur. Sama sekali tidak bisa mempercayai matanya. Konferensinya berjalan sangat baik. Presentasi Direktur Yao sangat menarik. Kamu menjawab dengan tenang. Asalkan Anda puas. Li Wenbin mengangguk berkali-kali. Lalu membuat isyarat mempersilakan yang sangat hormat. Tuan Jiang, di luar matahari sangat terik. Saya akan mengantar Anda. Mobil Anda? Apakah itu Porsche Cayenne yang diparkir di luar pintu? Cayenne? Saya bisa pergi sendiri. Mana bisa begitu? Harus diantar. Li Wenbin berjalan di depan tanpa berkata-kata untuk memimpin jalan. Sikap rendah hatinya tidak seperti mengantar tamu. Lebih seperti mengantar seorang pemimpin tertinggi yang sedang melakukan inspeksi kerja. Kamu tidak menolak lagi. Mengikutinya keluar dari hotel. Pada saat itu, seluruh lobi hening. Semua orang melihat ke arah pintu. Pikiran mereka penuh dengan pertanyaan. Sementara Yao Zilin berdiri di tempatnya. Senyum profesional di wajahnya benar-benar menghilang. Yang menggantikannya adalah kebingungan dan keterkejutan yang kuat. Pria yang diejeknya sebagai orang kaya baru di warung barbeku itu. Pria kaya mendadak. Pria yang baru saja ia kalahkan dengan mudah menggunakan pengetahuan profesionalnya di rapat. Pria yang mudah mengalahkan. Mengapa orang seperti Li Wenbin bisa dengan hormat membungkuk dan mengantarnya keluar? Di luar hotel, Li Wenbin secara pribadi membukakan pintu Porsche untukmu. Tuan Jiang, malam ini ada makan malam bisnis kecil. Saya tidak tahu apakah Anda tertarik untuk hadir.
Dia berkata sambil menyerahkan kartu nama berhuruf emas. Di atasnya hanya ada satu nama keluarga dan deretan nomor telepon. Kamu mengambil kartu nama itu. Ternyata itu adalah Fangxi Group. Pesta penyambutan untuk putri keluarga Fang Ro. Perlu diketahui. Gedung tempat kamu bekerja setiap hari adalah milik keluarga mereka. Baiklah, saya akan datang. Kamu menyalakan mobil. Cheyenne itu dengan mulus bergabung dengan arus lalu lintas. Yao Zilin berdiri di belakang pintu hotel. Melihat Porsche hitam itu menjauh. Ekspresi wajahnya rumit dan sulit dimengerti. Lokasi makan malam berada di sebuah villa pribadi yang sudah diakuisisi. Sesampainya di sana, kamu baru sadar bahwa ini bukan makan malam. Melainkan pameran mobil mewah. Ferrari di mana-mana. Lamborghini. Cheyenne Mew yang berhenti di sana. Justru terlihat sederhana dan bersahaja. Kamu baru saja selesai memarkir mobil. Wang Hai, yang mengenakan setelan putih, datang bersama keluarga Fang Ro. Tatapannya menyapu mobilmu seperti pisau. Dengan nada masam, mengendarai Cheyenne ke acara seperti ini. Saudaraku, kamu salah tempat, ya? Tempat parkir karyawan di sebelah sana baru cocok untukmu. Menghadapi penghinaan yang terang-terangan ini, keluarga Fang Ro hanya berhenti sejenak. Tanpa berkata apa-apa. Kamu justru merasa lucu. Menjawab, mobil hanyalah alat transportasi. Siapa sangka Wang Hai malah makin bersemangat. Mengeluarkan kunci Ferrari. Melemparkan kunci itu sambil mengejek. Alat transportasi juga ada tingkatannya. Beberapa orang terlahir untuk duduk di meja utama. Beberapa orang bahkan tidak pantas masuk pintu. Wang Hai, jangan bicara begitu. Keluarga Fang Ro akhirnya angkat bicara. Tapi ucapannya ringan. Tidak terdengar ada maksud menyalahkan sama sekali. Lebih seperti kritik formalitas. Saya hanya bercanda dengan Tuan Jiang. Wang Hai menyimpan kuncinya. Tapi sikapnya tetap angkuh, Tuan Jiang tidak keberatan, kan? Kamu mengangkat sampahnya dan langsung membalas. Saya belum jatuh sampai harus marah karena ketidaktahuan orang lain. Jika Anda bersikeras ingin pamer superioritas, itu adalah kebodohan Anda. Begitu kata-kata itu keluar. Suasana di seluruh tempat langsung memanas. Wajah Wang Hai menjadi hijau. Dia tertawa karena marah, baiklah. Bodoh. Kalau begitu tunjukkan padaku. Dengan kebijaksanaanmu, mobil apa yang bisa kamu kendarai? Jangan-jangan itu mobil sewaan, kan? Melihat para tamu di sekitar yang siap menonton drama. Suara notifikasi sistem tiba-tiba meledak di benakmu. Terdeteksi host sedang membual. Target terkunci pada Pagani Huer senilai 30 juta. Perlu membayar pajak membual sebesar 9.000 yuan. Konfirmasi. 9.000 yuan ditukar dengan supercar 30 juta. Transaksi ini sangat menguntungkan. Konfirmasi pembayaran. Kamu bergumam dalam hati, pajak rendah 9.000 yuan telah dipotong. Pagani Huara sedang dalam pengiriman cepat untuk Anda. Perkiraan waktu pengiriman 30 menit. Sistem akan mengurus semua prosedur hukum untuk Anda. Silakan tuan rumah gunakan dengan tenang. Melihat wajah Wang Hai yang sombong itu. Sudah meletakkan minuman. Meletakkan gelas anggur, dengan santai mengucapkan 3 kata, Pagani. Seketika seluruh ruangan menjadi hening. Bahkan keluarga Fang Ro menunjukkan ekspresi terkejut. Pagani? Saudara, apakah kamu sedang menceritakan dongeng? Wang Hai tertawa sampai pinggangnya tidak bisa tegak. Tahukah kamu berapa banyak mobil Pagani di seluruh sekolah? Kamu benar-benar membual sampai ke langit. Menghadapi ejekan dan cemoohan yang membanjiri. Kamu dengan tenang mengeluarkan ponselmu. Menghubungi nomor kosong yang tidak ada yang mengangkat. Berpura-pura dengan memanfaatkan situasi. Halo? Jalan tol agak macet. Tidak apa-apa, jangan terburu-buru. Setelah menutup telepon, kamu mengabaikan tatapan sini semua orang. Dengan dingin mengumumkan kepada seluruh hadirin yang mencemooh, maaf. Jalanan sedikit macet. Bisa sampai dalam 30 menit. 30 menit? Tetapi di mata para tamu yang memenuhi ruangan. Ini bukan waktu menunggu. Melainkan hitungan mundur untuk eksekusi publikmu. Memulai hitungan mundur eksekusi. Ejekan-ejekan itu seperti lalat yang masuk ke telingamu. Di dunia paralel, Derek pasti akan datang nanti untuk menariknya. Tuan Wang, hari ini dia tidak akan lolos begitu saja. Setiap kalimat dengan kejam menampar wajah keluarga Fang Ro. Bagaimanapun, pesta malam ini dimulai karena dia. Dia akhirnya tidak tahan dan mendekatimu. Dengan suara yang sangat pelan, Tuan Jiang. Wang Hai memang suka bercanda. Bagaimana kalau kita lupakan saja masalah ini? Saya akan meminta maaf atas namanya. Kata-kata ini terdengar seperti upaya untuk membantu. Tapi sebenarnya memberimu jalan keluar.
Asal kamu menerima dan mengakui bahwa tadi kamu membual. Paling-paling beberapa hari. Hasilnya akan lebih baik daripada jika akhirnya tidak bisa diselesaikan. Namun, reaksimu selanjutnya membuat semua orang terkejut. Dengan senyum ramah, kamu dengan lembut menggoyangkan gelas anggur di tanganmu. Dengan nada datar seolah membicarakan cuaca. Tapi saya tidak pernah bercanda. Fang Roujia benar-benar membeku. Matanya penuh ketidakpercayaan. Sudah begini kamu masih bertahan. Ini bukan lagi kepercayaan diri. Ini bodoh. Bagus, punya harga diri. Wang Hai mendekat sambil bertepuk tangan. Karena kamu begitu ngotot, betapa membosankannya menunggu begitu saja. Bagaimana kalau kita tambahkan taruhan? Bagaimana caranya? Kamu mengangkat mata melihatnya. Wang Hai menunjuk ke tanah. Dengan kejam menunjukkan taringnya. Tersisa 25 menit. Jika mobilnya tidak datang, kamu berlutut dan bersujud kepada semua orang. Mengakui bahwa kamu seorang penipu lalu nyah dari sini. Trik ini cukup kejam dan beracun. Ini untuk melemparkan harga dirimu ke tanah. Lalu menginjaknya hingga hancur. Seluruh ruangan seketika menjadi gaduh. Semua orang dengan gembira menatapmu. Menunggu melihat bagaimana kamu akan menolak dengan malu. Lalu melarikan diri dengan panik. Tapi di detik berikutnya, kamu justru angkat bicara, taruhannya tidak adil. Bagaimana tidak adil? Wang Hai tertawa terbahak-bahak, kamu masih ingin menawar? Kamu tidak menghiraukan tatapan mengejeknya. Dengan kuat mengunci pandangan pada kunci mobil mewah di tangannya. Jika saya menang, tidak ada keuntungan. Bagaimana kalau begini? Jika mobilnya datang, Ferrari milikmu akan menjadi milikku. Seluruh ruangan gempar. Semua orang memandangmu seperti orang gila. Menggunakan sesuatu yang sama sekali tidak ada. Untuk bertaruh dengan Ferrari senilai jutaan. Apakah otakmu sudah rusak? Wang Hai tertegun sejenak. Kemudian meledak dalam tawa histeris. Dia membanting kunci ke meja, baik. Aku setuju. Selama Pagani itu bisa masuk ke sini. Mobil ini milikmu. Kata-kata saja tidak cukup. Kamu dengan tenang mengeluarkan ponselmu dan menyalakan perekam. Memaksanya, di tengah sorakan seluruh hadirin. Mengulang kembali perjanjian taruhan itu. Waktu berlalu detik demi detik. Suasana menjadi semakin aneh. Kamu duduk santai menikmati sampanye. Seolah tidak terlibat. Sementara Wang Hai seperti burung pelahap. Setiap beberapa menit berteriak dengan gembira, tinggal 20 menit lagi. Tinggal 10 menit lagi. Mau pinjam telepon untuk mendesak sopirmu? Keluarga Fang Ro sudah mundur ke samping. Takut terlibat denganmu, si gila itu. Hanya kamu sendiri yang bisa mendengar. Suara notifikasi sistem yang merdu di benakmu. Berkedip dengan gila. Pagani Huara Anda telah memasuki area perkotaan. Kecepatan mobil 60 km per jam. Kendaraan melewati pos pemeriksaan transaksi. Sisa 7 menit. Sedang melakukan pemeriksaan keamanan terakhir. Sisa 3 menit. 1 menit terakhir. Saat itu, wajah Wang Hai penuh kegembiraan akan kemenangan yang akan datang. Semuanya siapkan kamera untuk mengagumi Tuan Jiang kita. Kerumunan orang berbondong-bondong datang, bersemangat untuk menyaksikan peristiwa yang mengejutkan ini. Tak terhitung lensa kamera mengarah pada Wang Hai yang berjalan mendekatimu. Dengan angkuh. Sikapnya sangat sombong. Waktu habis, mana mobilnya? Kamu tidak menjawab. Hanya perlahan menoleh. Pandanganmu tertuju ke pintu masuk perkebunan. Tepat saat itu, suara gemuruh rendah dan kuat. Seperti raksasa purba yang terbangun. Seketika merobek keramaian pesta malam itu. Semua orang menoleh ke belakang dengan terkejut. Terlihat di antara dua cahaya terang yang menembus langit malam. Sebuah kendaraan pengangkut berat yang seluruhnya hitam. Dengan kesan futuristik yang kuat. Perlahan melaju mendekat. Di badan mobil. Huruf P berwarna perak dan artistik itu. Menusuk mata semua orang. Mobil pengangkut khusus Pagani. Seluruh ruangan hening seketika. Tawa histeris di wajah Wang Hai seketika membeku. Tidak mungkin, ini pasti kebetulan. Mungkin ada orang penting di perkebunan yang memanggilnya. Mobil pengangkut berhenti dengan mantap. Suara hidrolik berdengung. Pintu samping kompartemen perlahan terangkat. Di bawah cahaya lembut. Kilauan serat karbon biru gelap itu. Tiba-tiba menyentuh pandangan mata. Kit aerodinamis yang sangat ekstrim. Garis-garis yang mengalir seperti air. Pagani Huara yang legendaris. Karya seni bergerak senilai 30 juta. Begitu saja dengan angku muncul di hadapan semua orang. Suara tarikan napas dingin terdengar silih berganti. Ejekan-ejekan sebelumnya kini berubah menjadi tamparan.
Dengan kejam menghantam wajah setiap orang. Dua orang staf mengenakan sarung tangan putih. Cepat turun dari mobil. Membuka landasan belakang. Sama sekali mengabaikan orang-orang yang terpaku seperti patung. Langsung menghampirimu dan membungkuk dalam, Tuan Jiang. Mobil Anda sudah tiba. Mohon diperiksa. Melihat pemandangan ini. Kaki Wang Hai lemas. Seluruh tubuhnya merosot ke tanah. Seluruh ruangan hening. Semua orang seperti terkena mantra pembeku. Mempertahankan posisi terkejut dan tercengang. Dengan tajam menatap mobil itu. Monster biru yang teronggok diam di dalam kompartemen. Ini bukan model. Ini mobil sungguhan. Pola serat karbon memancarkan cahaya redup di bawah lampu sorot. Setiap lekukannya berteriak tentang uang dan kekuatan. Seolah produk peradaban tinggi jatuh ke bumi. Kamu melihat Wang Hai yang terhuyung-huyung di tanah. Mulutnya ternganga lebar. Dari tenggorokannya keluar suara terengah-engah seperti belaus rusak. Dia ingin berteriak bahwa itu palsu. Ingin mengatakan itu penipuan. Tapi mobil pengangkut Pagani profesional itu. Dan dua staf beruniform itu. Langsung menghancurkan semua ilusinya. Inilah upacara penyerahan dengan standar tertinggi. Staf mengangkat kotak kunci serat karbon tinggi-tinggi dengan kedua tangan. Dengan hormat menyerahkannya kepadamu. Sikapnya begitu rendah hati. Seolah menyerahkan tongkat kekuasaan kepada seorang kaisar. Wajahmu tenang. Mengulurkan tangan menerima kotak kunci. Hanya satu gerakan ini seketika membuat seluruh ruangan meledak. Sial. Benar-benar Pagani yang legendaris. Mobil Huara 100 kali lebih menakjubkan daripada di majalah. Siapa sebenarnya dia? Dia benar-benar memanggil Pagani. Suara perdebatan seperti banjir yang jebol bendungan. Orang-orang yang tadi paling kejam mengejek mukmu. Sekarang wajah mereka bengkak dan terasa panas menyengat. Ingin sekali menggali lubang dan masuk ke dalamnya saat itu juga. Namun, Wang Hai tiba-tiba melompat dari tanah. Menunjukmu dengan gila, aku tidak percaya. Ini tidak mungkin. Kamu ini siapa? Bagaimana mungkin mampu membeli Pagani? Ini pasti disewa. Anda membantunya berbicara tidak jelas. Mencoba meraih sedotan terakhir yang menyelamatkan hidup. Anda menyewa dua aktor. Dan menyewa truk pengangkut untuk menipu saya. Anda ingin menipu Ferrari saya. Bermimpi, dia sendiri tidak percaya apa yang dia katakan. Perusahaan penyewaan mobil mana yang akan menemani akting? Menggunakan layanan pengiriman eksklusif senilai puluhan juta ini. Orang-orang di sekitar melihat Wang Hai seperti orang bodoh. Kalah tapi masih berdebat kusir. Benar-benar memalukan. Anda bahkan tidak repot-repot menatapnya. Mengayunkan kotak kunci berat di tangannya. Saat itu, Fang Roujia berjalan mendekat. Wajahnya yang dingin penuh dengan keterkejutan dan kekaguman. Keangkuhan awalnya hilang sama sekali. Tuan Jiang, suaranya bergetar. Siapa dia sebenarnya? Ini juga pertanyaan semua orang di sana. Seorang pria yang dengan mudah memanggil supercar 30 juta. Bagaimana mungkin dia tidak dikenal? Tapi Anda tidak menjawab. Detik berikutnya, Anda melakukan sesuatu yang membuat mata semua orang terbelalak. Anda hanya melihat pergelangan tangan Anda keras. Bahkan melemparkan kotak kunci yang belum hangat. Begitu saja kepada staf. Staf buru-buru menangkap, Tuan Jiang. Akhir-akhir ini tidak ada waktu untuk melihat Anda. Daripada dengan santai mendiskusikan apa yang akan dimakan untuk makan malam. Apakah perusahaan Anda memiliki layanan penyewaan yang dikelola? Staf tertegun. Kemudian mengangguk gila-gilaan, ya. Kami dapat menyediakan layanan pengelolaan penuh untuk Anda. Untuk disewakan jangka pendek kepada anggota. Anda melambaikan tangan. Carikan saya perusahaan terpercaya untuk menyewakannya. Uang sewanya langsung ditransfer ke kartu saya. Untuk prosedur selanjutnya hubungi saya. Boom. Seluruh tempat kembali sunyi senyap. Jika kemunculan Pagani tadi adalah bom laut dalam, maka perkataan Anda ini langsung meledakkan bom nuklir. Itu adalah Pagani. Itu adalah pengangkatan dewa. Impian tertinggi banyak orang kaya, pintu mobil bahkan belum terbuka. Belum sempat duduk. Anda malah ingin menyewakannya. Kekuatan finansial macam apa ini? Dan betapa tidak pedulinya. Di mata Anda. Karya seni bergerak seharga 30 juta ini. Tidak ada bedanya dengan sepeda berbagi di pinggir jalan. Sikap menganggap uang seperti sampah ini. Benar-benar terhadap semua orang yang hadir. Dan merupakan pukulan telak bagi nilai-nilai mereka. Wang Hai benar-benar terpana. Di depan Ferrari kebanggaannya. Tindakan Anda ini langsung membuatnya hancur berkeping-keping. Staf kembali membungkuk dalam, baik. Tuan Jiang, akan segera kami urus untuk Anda. Segera setelah itu, truk pengangkut kembali menyala.
Mobil dewa yang membuat seluruh tempat gila itu. Bahkan rodanya tidak menyentuh rumput. Langsung dibawa pergi. Anda bahkan tidak melirik mobil itu. Berbalik dan langsung menuju meja judi. Mengambil kunci Ferrari itu. Lalu berjalan menuju tempat parkir tanpa menoleh ke belakang. Sepanjang waktu tidak berbicara sepatah kata pun kepada Wang Hai. Di belakangnya adalah kerumunan yang terdiam. Dan wajah Wang Hai yang pucat pasi seperti kertas. Fang Roujia melihat punggung Anda. Membuka mulutnya tapi tidak bisa mengeluarkan suara. Misteri dan kekuatan Anda telah melampaui batas pengetahuannya. Diiringi raungan mesin. Anda mengendarai mobil perlahan meninggalkan perkebunan. Baru saja keluar gerbang. Ponsel bergetar. Pagani Anda, Wei Rui telah berhasil masuk dalam proses pengelolaan sewa. Perkiraan sewa harian 120.000 yuan. Uang sewa akan diselesaikan setiap hari ke akun Anda. Anda melirik sekilas pesan konfirmasi transfer. Sudut bibir sedikit terangkat. Omong kosong ini cukup memuaskan. Mungkin lain kali bisa membual yang lebih besar. Keesokan harinya. Anda memegang setir Cheyenne dengan satu tangan. Dan dengan tangan lainnya melirik. Uang muka sewa Pagani yang baru saja masuk. Uang sudah masuk. Tapi hati Anda tidak bergeming. Ambang batas peningkatan aset 10 juta ini. Seperti gunung besar yang menekan hati. Dan batas 10.000 per bulan dari sistem. Sungguh terlalu lambat. Benar-benar membatasi kecepatan Anda menghasilkan uang. Harus segera ditingkatkan. Saat itu, sebuah nomor telepon rumah asing tiba-tiba masuk. Anda mengangkatnya begitu saja. Dari sana terdengar suara wanita yang sangat antusias. Halo, Tuan Jiang. Saya Xiao Li, agen properti One Residence. Merekomendasikan kepada Anda Raja Menara kami yang langka. Taman Langit Penthouse bergaya Fujishiro. Saya tidak tahu Anda adalah promosi. Saya baru saja akan menutup telepon. Tetapi kalimat berikutnya dari pihak lain membuat jari Anda berhenti. Proyek real estate kami ini adalah proyek perumahan paling mewah di kota ini. Yang bisa tinggal di sini hanyalah orang-orang kelas atas sejati. Ini adalah bukti terbaik dari status Anda. Rasa superioritas yang tersembunyi dalam kata-kata ini membuat Anda berhenti menutup telepon. Berapa harga unit termahal Anda? Pihak lain di telepon jelas tertegun. Sepertinya tidak menyangka Anda langsung ke intinya. Kemudian pihak lain sengaja menekankan nadanya. Seolah mengingatkan Anda akan bobot angka ini. Tuan, harga total Raja Menara adalah 20 juta. Pembayaran penuh masih ada diskon. 20 juta, ya? Nada bicara Anda datar seperti sedang membeli kol. Pihak lain jelas menganggap Anda sebagai orang yang membengkakkan wajahnya. Dan berpura-pura kaya. Nada suaranya langsung dingin. Ya, 20 juta. Tidak perlu diskon. Anda berkata dengan tenang. Saya sudah membelinya secara tunai. Udara tiba-tiba hening. Beberapa detik kemudian, suara tawa pecah menembus keheningan. Tuan, bahkan membual pun harus ada rencananya. Raja Menara baru dibuka kemarin. Belum ada transaksi, kan? Anda memutar setir ke jalan layang. Mungkin informasi internal kalian belum diperbarui. Coba cek pemiliknya. Beruntung. Pihak lain jelas kehilangan kesabaran. Tuan, jika Anda benar-benar ingin membeli rumah, kita bisa membicarakan unit yang lebih kecil. Jika Anda hanya ingin mengganggu saya, maka saya hanya bisa mengatakan maaf. Waktu saya juga sangat berharga. Setelah berbicara, tanpa menunggu Anda berbicara lagi, telepon ditutup dengan suara plak. Anda melihat layar yang gelap. Tidak hanya tidak marah, malah merasa lucu. Terdeteksi perilaku membual baru. Membeli Raja Menara One Residence secara tunai. Nilai target 20 juta. Perlu membayar pajak 6.000 yuan. Konfirmasi pembayaran berhasil. Sertifikat properti sedang dalam pengiriman. Menyelesaikan semua prosedur ini. Lebih cepat daripada memesan makanan. Siapa sangka, kurang dari 5 menit. Ponsel berdering lagi. Masih nomor tak dikenal. Tapi telepon rumah lokal. Anda baru saja mengangkatnya. Dari seberang terdengar suara seorang pria paruh baya. Dengan suara yang penuh ketakutan. Halo, apakah ini Tuan Jiang Yu? Saya Wang Deva, manajer umum properti One Residence. Suara pria itu bergetar karena kegembiraan. Selamat Anda menjadi pemilik terhormat Raja Menara. Baru saja melihat informasi pendaftaran. Saya langsung menelepon Anda. Sikap ini sungguh sangat berbeda dengan agen penjualan tadi. Tuan Jiang, kami ingin mengadakan upacara serah terima dengan standar tertinggi untuk Anda. Upacara? Kapan Anda luang? Tidak perlu,
Anda melihat pemandangan jalan yang melesat di luar jendela. Dan dengan santai berkata, saya tidak sering tinggal di sana. Karena properti kalian memiliki layanan pengelolaan. Langsung saja bantu saya sewakan. Manajer Wang jelas terkejut dengan kekayaan Anda. Tapi langsung sadar, tidak masalah. Serahkan pada saya. Dijamin akan mencarikan penyewa dengan kualitas terbaik. Menutup telepon, suasana hati Anda sangat baik. Aset nol Anda langsung bertambah 20 juta. Semakin dekat dengan peningkatan sistem. Tiba-tiba Anda mendapat ide. Jika rumah dan mobil yang dibualkan ini dijual, bukankah bisa langsung mencairkan uang dan meningkatkan level? Sayangnya, peringatan dingin dari sistem langsung menyiramkan air dingin. Sistem memperingatkan tuan rumah. Barang yang diperoleh dari membual tidak boleh dijual kembali. Jika tidak, akan ada hukuman yang tidak diketahui. Anda hanya bisa mengurungkan niat ini. Mulai merencanakan langkah selanjutnya. Namun, keesokan harinya, saat Anda baru saja pulang kerja dan bersiap untuk pulang, di layar ponsel tiba-tiba muncul dua kata, sepupu perempuan. Sepupu Wen Huixin. Kamu mengangkatnya sambil tersenyum. Baru saja akan menggodanya. Tapi yang terdengar dari gagang telepon bukanlah tawar yang Wen Huixin seperti biasanya, melainkan suara tangis yang tak tertahankan. Kakak, cepat datang ke sekolah. Ada seorang berandal yang terus menggangguku setiap hari. Aku sudah lapor polisi tapi tidak ada gunanya. Hari ini dia membawa orang lagi untuk menghadangku. Aku sangat takut. Setelah menutup telepon, kamu membanting setir. Porsche Cayenne di bawah kakimu. Seketika mengeluarkan raungan rendah seperti binatang buas. Tujuan, gerbang utama sekolah. 1 jam kemudian, kamu memarkir mobil di tempat parkir depan sekolah. Lalu menelepon sepupumu, Wen Huixin. Aku sudah di depan. Keluarlah. Tak sampai beberapa menit, sesosok gadis bergaun putih berlari kecil dari gerbang sekolah menghampirimu. Kakak, kamu akhirnya datang. Begitu kata-katanya selesai, terdengar suara tidak menyenangkan dari belakang. Huixin, kamu mau kemana? Kamu menoleh dan melihat. Seorang pria muda mengenakan pakaian trendy bermerek. Baru saja keluar dari Audi hitam. Di tangannya ada sebuket besar mawar merah cerah. Wen Huixin melihatnya dan tubuhnya tanpa sadar bersembunyi di belakangmu. Wajahnya penuh rasa jijik. Yang Hui, sudah kubilang sangat jelas padamu. Tolong jangan ganggu aku lagi. Yang Hui sama sekali mengabaikan perkataan Wen Huixin. Langsung mengulurkan bunga di depannya. Huixin, jangan begitu. Hari ini adalah peringatan 100 hari kita berkenalan. Bunga ini sengaja kuimpor dari Belanda. Mawar biru. Lihat, kamu suka tidak? Kamu berdiri di samping. Dan akhirnya mengerti. Inilah berandal yang disebut di telepon. Yang Hui juga memperhatikan matamu yang tajam. Memindaimu dari kepala sampai kaki seperti pemindai. Huixin, siapa ini? Aku kakaknya. Kamu tidak ingin basa-basi. Siapa sangka, begitu Yang Hui mendengar kata kakak. Ekspresi meremehkan di wajahnya semakin jelas. Oh, ada kerabat dari pihak ibu ya? Melihat pakaian ini, apakah dia pengantar makanan atau kurir di sekitar sini? Begitu kata-katanya selesai, Wen Huixin gemetar karena marah. Yang Hui, minta maaf pada kakakku. Yang Hui malah tertawa. Menunjukmu seolah melihat seekor semut. Minta maaf? Apa dia pantas? Kerabat miskin seperti ini hanya sesekali muncul. Membiarkannya berdiri di sini saja sudah menurunkan levelmu. Kamu tanpa ekspresi. Melihat badut ini beraksi. Di matamu, anak orang kaya seperti ini bahkan tidak sebanding dengan lalat. Tapi Wen Huixin, detik berikutnya, melakukan tindakan yang membuat semua orang terkesiap. Dia maju selangkah dan memegang erat lenganmu. Menghadapi tatapan kaget semua orang, dia dengan lantang mengumumkan, dia bukan kakakku. Dia pacarku. Boom. Seluruh tempat hening. Senyum palsu di wajah Yang Hui langsung membeku. Bunga mawar di tangannya jatuh ke tanah. Primadona sekolah, anak orang kaya, dan pemuda miskin misterius. Pemandangan ini terlalu mendebarkan. Semua siswa di sekitar berhenti berjalan. Yang Hui menunjukmu dan tertawa terbahak-bahak. Pacar? Si miskin yang memakai barang murahan ini? Huixin? Untuk menolakku, kamu bahkan menarik orang seperti ini untuk berakting? Diam. Aku suka dia. Meskipun Wen Huixin bersembunyi, tangannya memegang erat. Suka bisa jadi makanan? Tidak punya uang adalah dosa asal.
Yang Hui meraung histeris. Apa dia bisa membelikanmu tas? Apa dia bisa membawamu masuk ke masyarakat kelas atas? Aku beritahu, hanya aku yang bisa. Wen Huixin ketakutan dan menyesal. Menatapmu dengan putus asa. Suaranya lemah dan kecil. Kumohon, bantu aku kali ini. Melihat gadis ini terpojok. Dalam keputusasaan, hatimu melunak. Jika ingin bermain, maka akan kubiarkan dia bermain sampai akhir. Kamu melangkah maju. Berdiri di depan Wen Huixin. Tatapan matamu sedingin es. Sudah selesai pertunjukannya? Jika sudah selesai, tolong menyingkir. Kami akan pergi. Yang Hui seolah mendengar sebuah perintah. Dan kembali tertawa terbahak-bahak. Memangnya kau siapa? Berani-beraninya merebut wanita dariku? Percaya atau tidak, aku akan membuatmu tidak bisa tinggal di kota ini. Ayahku adalah direktur utama grup yang lagi-lagi membanggakan ayah. Kamu bahkan malas menatapnya. Melihatmu tidak bergerak. Yang Hui mengira kamu takut. Dia mengulurkan tangan untuk mendorongmu. Tidak mengerti bahasa manusia, ya? Enyah dari sini. Tepat saat tangannya akan menyentuhmu. Tanganmu seperti penjepit besi. Mencengkeram pergelangan tangannya dengan erat. Pertama, jangan menunjukku. Kedua, jangan sentuh aku. Kamu mendekatkan wajah ke telinganya. Suaramu tidak keras. Tetapi mengandung dominasi yang menghancurkan segalanya. Ketiga, perusahaan bobrok ayahmu itu. Di mataku bahkan tidak lebih baik dari sampah. Setelah mengatakan itu, kamu mengayunkan tanganmu. Yang Hui terhuyung mundur dengan malu. Wajahnya penuh ketidakpercayaan. Si miskin ini berani-beraninya mengatakan grup yang adalah sampah? Bagus, kau berani sekali. Yang Hui sangat marah. Dia menunjuk Porsche Cheyenne di belakangmu. Tatapan matanya sangat jahat. Bukankah kau hebat? Meremehkanku? Kalau begitu jangan bilang kau bahkan tidak punya mobil, kan? Dia sama sekali tidak mengaitkan mobil itu denganmu. Menurutnya, orang sepertimu paling-paling hanya mengendarai sepeda listrik. Tujuan Yang Hui sangat jelas, yaitu untuk di depan semua orang. Membongkar penyamaranmu. Agar Wen Huixin melihat dengan jelas. Pacar yang dia pilih ini, sebenarnya orang macam apa? Semakin banyak siswa yang menonton. Suara bisikan seperti lalat. Langsung menusuk telinga. Bukankah itu primadona sekolah Wen Huixin? Siapa pria di sampingnya? Pakaiannya sangat biasa. Yang mengendarai Audi itu Yang Hui, kan? Ini benar-benar medan pertempuran. Mendengar gosip ini, telapak tangan Wen Huixin berkeringat karena gugup. Dia tanpa sadar mencengkeram lenganmu erat-erat. Dia tidak takut pada Yang Hui. Tapi dia takut kamu akan menderita penghinaan seperti ini karenanya. Kakak. Ayo kita pergi. Jangan pedulikan dia. Bagaimana mungkin Yang Hui melewatkan kesempatan untuk merendahkanmu ini? Dia maju selangkah dan menghalangi jalanmu. Kembali menyerang. Aku bertanya padamu, apa kau bisu? Kau datang naik mobil apa? Biar ku tebak, bus atau kereta bawah tanah? Atau sepeda sewaan? Belum selesai bicara. Dari Audi 6 di belakangnya. Turun lagi dua pemuda modis. Salah satunya, dengan rambut pirang, bahkan berwajah penuh ejekan. Dan mulai menyindir sambil bersedekap. Kak Hui, kenapa buang-buang kata dengan orang seperti ini? Lihat saja penampilannya yang lusuh. Mungkin dia bahkan tidak punya SIM. Yang lain juga langsung menimpali. Benar, adik kelas Huixin. Jangan sampai tertipu. Di masyarakat sekarang ini, banyak sekali penipu rendahan yang khusus menipu mahasiswi. Kamu harus jeli. Saling menimpali ini, langsung menempatkanmu di tiang malu sebagai penipu rendahan masyarakat. Setiap kata menusuk Wen Huixin seperti jarum. Dia ingat dia gemetar dan hendak berdebat. Tapi kamu menahannya dengan lembut. Dari awal hingga akhir. Sama sekali tidak ada kemarahan di wajahmu. Kamu hanya menatap Yang Hui dengan tenang. Tatapan itu seperti orang dewasa yang melihat bayi raksasa yang tidak masuk akal. Pengabaian total ini membuat Yang Hui marah. Apa yang kau lihat? Yang Hui merasa tidak nyaman di hatinya. Tapi suaranya malah semakin keras. Aku benar, kan? Tidak bisa berkata-kata, kan? Kamu tetap tidak menjawab. Di bawah tatapan semua orang. Kamu hanya perlahan memasukkan tanganmu ke dalam saku. Gerakan ini langsung menarik perhatian semua orang di tempat itu. Wajah Yang Hui dan teman-teman jahatnya penuh dengan ejekan. Mereka mengira kamu akan mengeluarkan apa.
Kartu bus atau kunci sepeda listrik merek murahan? Bahkan Wen Huixin menahan napasnya. Jantungnya berdebar kencang. Detik berikutnya. Kamu mengeluarkan kunci mobil dari sakumu. Itu adalah kunci dengan desain unik. Dengan logo mobil yang tersembunyi. Kunci itu membuat Yang Hui tertegun sejenak. Lalu dia tertawa terbahak-bahak dengan lebih sombong. Hahaha. Aku kira kamu akan mengeluarkan harta karun apa. Ini? Kunci sepeda listrik merek apa ini? Desainnya lumayan unik. Si rambut pirang tertawa terpingkal-pingkal tak tertahankan. Aku sampai mati tertawa. Saudara, berapa jarak tempuh sepeda listrikmu ini? Kalau dari kota, pasti harus dicas berkali-kali, ya? Tiba-tiba terdengar tawa cekikikan dari sekitar. Di mata semua orang. Hasil konfrontasi ini sudah jelas. Anak orang kaya dengan Audi A6. Melawan anak miskin yang mengendarai sepeda listrik. Ini sama sekali bukan perlawanan yang seimbang. Wajah Wen Huixin benar-benar pucat. Ingin sekali mencari celah tanah untuk bersembunyi. Namun, kamu bahkan tidak repot-repot melirik Yang Hui lagi. Hanya memegang kunci yang diejek sebagai kunci sepeda listrik itu. Menekannya dengan ringan ke arah tempat parkir di belakang. Diiringi suara elektronik yang jernih berbunyi. Porsche Cayenne. Lampu depan dan belakangnya yang tajam berkedip bersamaan. Seperti binatang buas yang terbangun, membuka matanya. Pada saat ini, keramaian di seluruh gerbang sekolah. Bisikan dan ejekan semuanya berhenti tiba-tiba. Keheningan yang mematikan. Tawa gila di wajah Yang Hui langsung membeku. Ekspresinya lucu seperti badut. Mulut si rambut pirang menganga selebar telur. Semua siswa yang menonton terbelalak. Sama sekali tidak bisa mempercayai pemandangan ini. Bagaimana mungkin? Pria yang memakai pakaian murahan ini ternyata mengendarai Porsche. Dan itu adalah tipe tertinggi. Harga mobil Cayenne ini cukup untuk membeli 10 Audi A6 milik Yang Hui. Di hadapan Cayenne ini, Audi A6 langsung menjadi baik dari segi aura maupun harga. Semuanya dihancurkan secara menyeluruh dan tanpa celah. Yang Hui merasa pipinya panas membara. Seolah-olah dia telah ditampar berkali-kali. Setiap ejekan tadi, kini berubah menjadi bumerang. Menusuk kembali dirinya sendiri dengan keras. Sama sekali tidak mengacuhkan badut yang melompat-lompat ini. Menarik. Wen Huixin langsung berjalan ke samping Cayenne. Dengan sopan membukakan pintu penumpang untuknya. Wen Huixin masuk secara mekanis ke dalam mobil. Pikirannya masih kosong hingga sekarang. Masuk ke kursi pengemudi untuk menyalakan mobil. Suara deru mesin yang khas dan dalam raung. Benar-benar menghancurkan sisa harga diri Yang Hui. Di dalam mobil, Wen Huixin akhirnya sadar. Menoleh dan menatapmu. Seolah melihat orang asing. Dengan terbata-bata berkata, "Kak, mobil ini, kamu memegang kemudi dengan satu tangan." Menoleh dan tersenyum santai padanya. Ada apa? Tidak nyaman duduk? Bukan, Wen Huixin menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Mobil ini milikmu? Kalau tidak, sewa? Kamu melontarkan lelucon begitu saja. Namun Wen Huixin sama sekali tidak bisa tertawa. Kejutan di hatinya tak terlukiskan. Kamu tidak berniat langsung menjelaskan. Langsung mengganti topik. Lapar, ya? Aku akan membawamu makan. Untuk merayakan Huixin kita yang sudah dewasa. Dengan satu putaran kemudi. Mobil melaju langsung ke area paling ramai di pusat kota. Akhirnya berhenti di sebuah hotel bintang 5 yang megah. Di bawah hotel bintang 5 yang mewah. Restoran prasmanan seafood Haitian Shenyang. Wen Huixin pernah mendengarnya di sekolah. Ini adalah prasmanan paling top di seluruh kota. Biaya rata-rata 866 per orang. Sebelum dia sempat bereaksi. Kamu sudah melepaskan sabuk pengaman. Ayo turun, hari ini aku yang traktir. Restoran prasmanan Haitian Shenyang. Udara di sana pun beraroma uang. Tapi sepupumu Wen Huixin yang duduk di seberangmu. Saat ini menatap kaki kepiting raja yang memenuhi meja. Menggigil ketakutan. Di benaknya. Hanya ada suara. Deru mesin yang dalam di gerbang sekolah tadi. Dan wajahmu yang sama sekali asing baginya. Kak, kamu sebenarnya. Dia menatapmu. Kata-katanya tertahan di tenggorokan. Kamu dengan terampil. Membuka seekor lobster Boston yang besar. Tanpa mengangkat kepala. Kenapa? Lobsternya tidak segar? Aku bertanya tentang mobilnya. Dan makanan ini. Wen Huixin saking paniknya hampir melompat. Makanan ini setara dengan biaya hidupku selama 2 bulan. Dari mana kamu dapat uang? Kamu memilih sepotong daging udang yang gemuk dan melemparkannya ke piringnya. Dengan santai mengarang cerita.
Menang lotre. Mendengar itu, Wen Huixin memasang ekspresi seolah berkata, kamu kira aku bodoh? Kamu menghela napas dan mengusap tangan. Seketika menjadi dramatis, baiklah. Aku tidak akan berpura-pura lagi. Sebenarnya aku adalah penyelamat yang dipilih oleh organisasi misterius. Porsche ini dan semuanya adalah modal awal organisasi. Tepat pada saat itu, ponselmu tiba-tiba berdering. Melihat 3 kata yang berkedip di layar yang membuat merinding. Ketegasanmu tadi langsung sirna. Setelah ragu selama 3 detik, kamu akhirnya menekan tombol jawab. Sekalian menyalakan speaker. Bu, aku sedang makan dengan teman. Laki-laki atau perempuan? Kalau perempuan, bersikaplah lebih murah hati. Antusiasme ibu meluap bahkan dari layar. Bu, bicarakan hal penting. Kamu buru-buru memotongnya. Pihak di seberang telepon terdiam sejenak. Lalu berkata dengan nada yang tidak bisa dibantah. Hal pentingnya adalah besok jam 2 siang. Starbucks di Jinkai Mall. Dengan eksekutif lulusan luar negeri yang diperkenalkan oleh Bibi Wang. Berpenampilan menarik. Kamu harus pergi kencan buta lagi. Kamu baru saja ingin menolak. Rentetan tembakan ibumu sudah berbunyi, sudah 26 tahun. Tidak punya mobil, tidak punya rumah. Tabungan nol. Sampai kapan kamu mau memilih? Kalau tidak pergi, jangan buat aku marah. Telepon ditutup dengan tegas. Kamu berdiri mematung dengan ponsel di tangan. Wen Huixin mendengarkan dengan jelas dari samping. Bahkan tidak berani bernapas. Ternyata kakak sepupu yang tidak takut apapun. Punya musuh bebuyutan. Sore hari berikutnya. Parkiran bawah tanah Jinkai Mall. Kamu mengendarai Porsche Cayenne. Perlahan mencari tempat parkir di lantai 2. Sama sekali tidak menaruh harapan pada kencan buta ini. Gadis yang katanya berpenampilan menarik itu. Mungkin lagi-lagi orang malang yang dipaksa keluarganya. Semua orang hanya akan mengikuti formalitas saja. Akhirnya melihat tempat kosong. Kamu baru saja menyalakan lampu sein dan bersiap untuk mundur. Tiba-tiba sebuah mini pink muncul dari tempat parkir di sebelahnya. Dengan suara, boom. Meskipun suaranya tidak terlalu keras. Tapi hatimu tetap terkejut. Setelah turun dari mobil dan melihat. Fender depan kanan Cayenne penyok cukup besar. Meskipun tidak terlalu parah. Tapi ini adalah mobil mewah jutaan. Rem yang satu ini. Setidaknya menghabiskan gaji setengah tahun orang biasa. Pintu mini tiba-tiba terbuka dan keluar. Seorang wanita bergaun putih dan sepatu hak tinggi. Dengan marah. Saat melihat wajah itu. Pelipismu mulai berdenyut-denyut. Bertemu musuh di jalan sempit. Ternyata itu Yao Zilin. Dia jelas juga mengenalimu. Rasa jijik di wajahnya langsung memuncak. Kenapa kamu lagi? Kamu menguntitku? Kamu tertawa karena kesal. Menunjuk ke tempat kedua mobil bertabrakan, kakak. Lihat baik-baik, kamu yang mundur menabrakku atau aku yang menabrakmu? Yao Zilin mencibir. Dengan kedua tangan di pinggang, kamu kira aku bodoh? Tidak datang terlalu awal, tidak juga terlalu lambat. Malah macet di belakangku. Bukankah ini sengaja mencari masalah? Dia menatapmu dan Cayenne Miu dari atas ke bawah. Matanya penuh dengan rasa meremehkan. Kehilangan muka di konferensi puncak. Lalu menggunakan cara murahan seperti ini untuk membalas dendam. Atau merasa ini bisa menarik perhatianku. Mengendarai mobil sewaan entah dari mana. Memikirkan jalan pikiran wanita ini sungguh luar biasa. Anda menahan amarah, Direktur Yao. Anda tidak menulis novel sungguh menyia-nyiakan bakat. Saya mengendarai Cayenne untuk menabrak adikmu. Biaya perbaikan mobil saya bisa membeli setengah mobil Anda. Siapa tahu Anda menyewanya. Dia mengembalikan ponselnya. Mengeluarkan ponselnya, baiklah. Saya akan melapor polisi sekarang. Biar polisi lihat siapa yang memeras. Tidak ada gunanya bicara dengan wanita beruntung biasa seperti ini. Anda juga mengeluarkan ponsel. Tepat pada saat kritis dan tegang ini. WeChat Anda tiba-tiba berbunyi, ding. Dari ibu, nak. Ini Nona Yao? Namanya Yao Zilin? Dia punya Mini Cooper warna pink? Jangan sampai terlambat. Jari Anda di layar. Anda perlahan mengangkat kepala. Melihat Yao Zilin yang tampak garang di depan Anda. Dan melihat Mini Cooper pink di belakangnya. Tidak mungkin seklise ini, kan? Pada saat yang sama. Ponsel Yao Zilin juga menyala. Dia menunduk melihat pesan, Lin Lin. Pemuda itu bernama Jiang Yu. Orangnya jujur. Jangan terlalu galak padanya. Yao Zilin mendongak tiba-tiba. Mata mereka bertemu, dan suasana langsung membeku.
Seluruh tempat parkir bawah tanah hening seketika. Setelah setengah menit penuh, Yao Zilin mengertakkan gigi. Dan dengan susah payah mengeluarkan satu kalimat dari sela giginya. Makan malam ini kau yang traktir. Tempatnya aku yang pilih. Di restoran Prancis di lantai atas mall. Begitu Anda masuk mengikuti Yao Zilin, seorang pelayan berjas tuxedo segera mendekat. Bertanya dengan bahasa Prancis fasih. Yao Zilin menjawab dengan fasih dalam bahasa Prancis. Lalu diantar ke meja dekat jendela. Sepanjang proses itu, dia tidak melirik Anda sama sekali. Seperti burung merak yang sombong dan marah. Benar saja. Begitu duduk, dia bahkan tidak membuka menu. Menghadap pelayan berjas tuxedo itu. Langsung mengeluarkan pesanan dalam bahasa Prancis. Piring sashimi lobster batu Australia, steak tomahawk M9 tingkat kematangan medium rare, dan sebotol Romane Conti. Vintage 2011. Pena di tangan pelayan bergetar. Ini adalah Romane Conti Vintage 2011. Anda diam-diam mengeluarkan ponsel dan mencari tahu. Astaga, sebotol anggur ini saja. Bisa membeli setengah Mini Cooper Pink miliknya. Pelayan itu, dengan senyum profesional, berbalik ke arah Anda. Namun Anda dengan tenang menutup menu. Langsung mengucapkan, sama seperti dia. Yao Zilin akhirnya menoleh. Menatap wajah Anda tajam. Dia ingin melihat Anda terkejut. Menahan sakit, bahkan ekspresi marah memohon. Tapi sama sekali tidak menyangka. Di wajah Anda hanya ada ekspresi yang tidak bisa dia pahami. Dia tidak percaya seorang pria yang mengendarai Porsche sewaan. Dan menanyakan pertanyaan bodoh seperti itu. Bagaimana mungkin mampu membayar makan malam mahal ini? Ini pasti hanya untuk pamer. Tepat ketika dia menunggu untuk melihat Anda malu saat membayar tagihan. Sebuah suara wanita melengking tiba-tiba memecah keheningan. Oh, bukankah ini Yao Zilin? Kebetulan sekali. Anda mendongak. Melihat sepasang pria dan wanita mendekat. Wanita itu mengenakan Chanel dan membawa tas LV yang berkilauan. Kekejaman di wajahnya hampir membuat orang bodoh. Pria di sampingnya berambut klimis dan berwajah putih. Matanya penuh dengan penilaian. Wanita ini bernama Kuo Lei. Musuh bebuyutan Yao Zilin. Dia menutup mulutnya secara berlebihan. Saat ini, dia menyapu pandangannya pada kaos murah dan jeans Anda. Matanya penuh dengan rasa meremehkan. Wow. Romane Conti. Zilin, kau kaya mendadak atau tuan ini yang traktir? Wajah Yao Zilin langsung memerah. Dia melirik Kuo Lei di sampingnya yang sedang menunggu untuk menonton drama. Tiba-tiba dia mengambil keputusan. Dengan cepat dia menggandeng lengan Anda. Tubuhnya menempel erat pada Anda. Ini pacarku, Jiang Yu. Tangan Anda yang sedang memotong steak berhenti di udara. Dalam hati Anda ingin tertawa, wanita ini sungguh berani bicara. Tadi dia ingin menyembelih Anda. Sekarang dia ingin menjadikan Anda tameng. Tapi ini kan tontonan. Tentu saja tidak keberatan masalahnya jadi besar. Anda dengan tenang meletakkan pisau dan garpu. Dan dengan santai mengangkat gelas sebagai isyarat. Pacar? Suara Kuo Lei langsung naik 8 oktav. Zilin, kapan seleramu berubah? Orang ini terlihat asing sekali. Bekerja di perusahaan mana? Pria bernama Chen Guangyi juga ikut memojokkan. Dengan wajah penuh rasa superioritas. Melihat penampilan Tuan Jiang ini? Pasti dari industri IT, ya? Menulis kode pasti sangat melelahkan, kan? Yao Zilin gemetar karena marah. Tangannya yang menggandeng Anda mencengkeram erat. Tapi ini belum selesai. Kuo Lei tiba-tiba melempar tas LV barunya ke atas meja. Dengan bunyi, plak, yang nyaring. Guangyi baru saja membelikan ini untukku, model baru bulan ini. Hanya sekitar 10.000 yuan lebih. Tidak mahal. Dia menyombongkan diri sambil menyibakkan rambutnya. Oh ya, Zilin? Pacarmu yang ini pernah memberimu apa? Suasana langsung membeku. Wajah Yao Zilin berubah dari merah menjadi pucat. Bibirnya bergetar. Tidak bisa berkata-kata. Memberi apa? Kalian baru kenal kurang dari 2 jam. Satu-satunya hadiah yang pernah terjadi adalah mobil mininya. Yang menabrak bagian belakang Cheyenne Anda. Meninggalkan goresan. Kuo Lei tersenyum puas. Chen Guangyi juga menunggu dengan sabar untuk melihat lelucon itu. Semua orang mengira Anda akan malu sampai ingin menembus tanah. Namun, Anda dengan tenang menyeka mulut dengan serbet. Hanya mengucapkan 2 kata, sudah memberi. Sudah memberi? Nada suara Kuo Lei meninggi. Seolah-olah dia mendengar sesuatu yang sangat lucu. Kau memberi apa? Sebuah makanan pesan antar seharga 9,9 yuan dengan ongkir gratis?
Atau membantunya mengosongkan keranjang belanja Pinduoduo? Chen Guangyi di samping juga tertawa. Itu adalah tatapan seperti melihat sampah. Dengan tangan bersedekap. Lei kecil, apa kau bicara begitu tentang programmer? Sulit bagi mereka yang 996 mengumpulkan gaji beberapa bulan untuk makan enak. Kita harus pengertian. Setiap kata terasa seperti menusuk tepat ke wajah Yao Zilin. Tangannya yang menggandeng Anda. Menjepit erat, kuku-kukunya hampir menancap di daging Anda. Wajahnya yang tersenyum memerah karena malu dan marah. Saat itu juga, dia bahkan ingin segera melepaskan tangan Anda. Dan memberitahu semua orang bahwa Anda hanyalah penipu. Tapi melihat wajah puas di seberangnya, dia tidak berani. Menyangkal sekarang berarti mengakui kebohongan tadi. Berarti mengakui bahwa Yao Zilin adalah orang menyedihkan yang demi gengsi. Rela berbohong dan berpura-pura kaya. Serba salah. Dia hanya bisa diam di tempat. Bahkan napasnya pun gemetar. Sakit? Sedikit. Tapi Anda melihat dua wajah yang terlalu senang di seberang. Tidak hanya tidak marah. Malah merasa sangat menarik. Anda dengan lembut menepuk punggung tangan. Pacar sementara yang hampir meledak itu. Lalu baru perlahan menoleh. Menatap dua badut yang penuh rasa superioritas itu. Anda benar. Saya hanyalah pria it biasa. Anda mengakuinya dengan begitu terus terang. Bahkan dengan sedikit sikap acuh tak acuh. Kali ini, malah membuat Kuo Lei yang sudah menyiapkan banyak kata-kata tajam. Dan Chen Guangyi kebingungan. Naskahnya tidak begini, kan? Dia seharusnya tidak marah dan malu. Atau berdebat dengan wajah merah padam. Bahkan Yao Zilin di sampingnya pun terkejut. Dia menatap profil wajah Anda dengan tidak percaya. Matanya penuh keputusasaan, sudah menyerah begitu saja? Oh, dia cukup tahu diri. Kuo Lei adalah yang pertama bereaksi. Tertawa semakin tak terkendali. Dia mengangkat tas LV baru di atas meja. Sengaja mengayunkannya di depan mata Yao Zilin. Lihat. Barang yang butuh berbulan-bulan bagi seorang pria it untuk membelinya, tanpa makan dan minum. Keluargaku memberikannya kepada Zilin tanpa berkedip. Selera Anda ini. Chen Guangyi sangat menikmati sanjungan semacam ini. Dia merapikan dasinya. Mengambil posisi seorang pengusaha sukses yang menggurui. Lihat Tuan Jiang. Uang adalah keberanian seorang pria. Karena Anda bilang sudah memberikan hadiah. Kami semua cukup penasaran. Hadiah apa yang pantas untuk Nona Zilin yang cantik? Penghinaan. Penghinaan yang terang-terangan. Tubuh Yao Zilin sedikit gemetar. Tatapan yang terus-menerus dari sekitar membuatnya merasa seperti dicela. Sedang menekan. Namun, Anda sama sekali tidak menghiraukan provokasi Chen Guangyi. Tatapan Anda jatuh pada tas LV yang dianggap Kuo Lei sebagai harta karun. Bagian atas tas LV mengarah sesaat. Lalu Anda menggelengkan kepala, tas ini tidak bagus. Udara seketika membeku. Senyum di wajah Kuo Lei membeku. Seolah mendengar cerita yang tidak masuk akal. Apa yang Anda katakan? Saya mengatakan Anda, mengulanginya dengan jelas kata demi kata. Tas ini terlalu biasa, model pasaran. Tidak cocok untuknya. Tangan Anda dengan lembut menyentuh bahu Yao Zilin yang gemetar. Mengabaikan tatapan ketakutannya. Karena saya lebih suka membelikannya Hermes, bukan? Chen Guangyi tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Kuo Lei bahkan tertawa terpingkal-pingkal. Air matanya hampir keluar. Standar Hermes? Anda tahu berapa harga satu Hermes? Menjual Anda pun tidak akan cukup untuk membeli gesper, Zilin. Apa pacar Anda ini membual tanpa berpikir? Wajah Yao Zilin seketika pucat pasi. Bahkan jejak terakhir darah pun memudar sepenuhnya. Habislah, kali ini benar-benar malu. Anda tidak terpengaruh oleh ejekan di sekitar. Hanya dengan tenang mengeluarkan ponsel dan membukanya. Menggeser jari dan membual. Target terkunci pada Yao Zilin. Membeli tas Hermes Birkin. Sedang menilai-nilai, membeli tas Birkin kulit togo hitam dengan gesper emas. Ukuran 25, senilai 180.000 yuan. Sedang menghitung pajak membual, pajak yang dibutuhkan 450 yuan. Hati Anda tenang tanpa gejolak. Bahkan sedikit ingin tertawa. Pembayaran pajak berhasil. Kepemilikan barang telah dialihkan. Sistem telah menghubungi konter Hermes di Maljinkai. Layanan pengiriman VIP dipercepat telah diaktifkan. Perkiraan waktu pengiriman 4 menit 37 detik. Seluruh proses hanya memakan waktu belasan detik. Bagi dua orang di seberang. Anda hanya bermain ponsel dengan canggung. Mencoba menyembunyikan rasa malu. Bagaimana? Sedang mencari gambar sekarang? Jangan mencari, nanti pingsan karena harganya. Kata-kata Kuo Lei semakin tajam. Chen Guangyi juga menggelengkan kepala. Dengan nada seorang senior yang menasihati junior,
Anak muda. Anda harus membumi. Berusahalah agar dalam 10 tahun, Anda bisa membelikan pacar Anda LV model dasar. Anda tidak menghiraukan kedua lalat itu. Berpaling ke Yao Zilin di samping Anda yang hampir membatu. Mengangkat tangan.